Ini janggal sih ya kita bajunya Iya sama ya, celananya kenapa sama janjian sih? kan. Kenapa kayak orang janjian gini ya? Iya kayak seragam begini. Berarti chemistry kita masih ada, Dit. Ada. Masih ada kita. Kita tuh temenan udah berapa lama ya Pik? Lama, Dit. Buset dari zaman bujangan, Bray. Betul. Sketsa tuh tahun berapa? Ah lupa gue tahunnya tahun berapa tuh ya? Kalau gue Belasan. sih gue Enggak ngeras. belasan, sebelum lah. Enggak 2012an. Enggak dong. 2012 inget gue. Gue pertama kali sketsa itu 2000. Gue udah rocker Kasarung belum sih? Hah? Udah sama rocker Kasarung sih belum itu? Belum Ih kalau belum berarti sebelum 2010. gue tuh masuk sketsa pokoknya setelah Insomnia. Insomnia itu kan 2010. Heeh. 2010 baru sketsa itu kayaknya gue di 2011. 2012. Kayaknya 2012an. 2012 atau 2013 berarti 12 tahun iya. ya buset. Gak berasa ya? Iya dan Anda sahabat istri saya ternyata. Yang lebih dulu kenal malah. Betul. Gila emang terlalu sempit dunia ini. Asli. Buat kita berdua. Pas tiba-tiba lo nikah sih kayak lah. Kayak Kenapa nggak- jadi sama dia? kayak nggak kenal tuh gue sama orangnya. Aja kayak gue gak tau lu circle gue kesempitan. Apa lu kok lu bisa kenal Fikri sih gitu. Circle lo sama circle gue tuh kehalang tembok doang sebenarnya. Iya bener. Gue ketemu lo kalau lo ketemunya di media, kalau gue ketemunya sama mereka tuh di panggung gitu. Iya, sama gue juga dulu ketemu di panggung. Awal-awal Iya. iya, gue sama Surya kan orang belakang panggung Iya, juga. tapi gak dulu. pernah ketemu gitu ya sebelumnya. Ketemu bener-bener dari sketsa ya. Sketsa. Kalau kalau gue boleh tanya, lu sama Ega kenal dulu gimana? Awal kenalnya? Sama-sama manggung, sama-sama sering sepanggung bareng. Jadi bandnya Ega, Heeh, The Pups, terus Monkey Boot, heeh. Another Project sama gue tuh emang sering banget dapat panggungan bareng. Sampai akhirnya terus tiba-tiba nikah tuh gimana? Maksud gue kenalnya dari mana? Atau kayak Dari panggung itu, Ah. terus karena saking seringnya kita sepanggung bareng jadi teman nongkrong bareng-bareng. Jadi kayak teman tongkrongan tuh, gue, Dev, The Pups, Bagong gitu tuh. Emang di luar panggungan juga akhirnya jadi tambah dekat terus jadi nongkrong bareng gitu. oh. Jadi emang deket banget, jadi sahabatan banget. Nah, jadi akhirnya udah circle aja berarti Udah ya. circle aja. Terus selama gak ketemu gue single fighter, doi single fighter. Ya udah, terus dia gak ada teman di Bogor. Ya, Oh, dia udah pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor. Jangan ketemu Duda ya. Ih, Gua terus sekali. langsung approach aja pakai kopi Liong Cap Bulan kan. Liong bulan. Tapi itu jujur kopi Jampe enak ya? Gue gak bawa lagi. enak. Enggak, gue ada kostok di Ada rumah ya, tenang stoknya? aja. Iya, gue beli di. Lu belinya jangan yang pakai gula. Iya, gue nggak pakai Iya. gula gue. Itu yang lebih enak tuh. Awalnya gue lupa kenal kopi itu gimana. Pokoknya intinya gue dikirimin Ah, hampers nih waktu kemarin bulan puasa kan. ah. Hampersnya udah model kayak Orba tuh. Hampers yang zaman dulu banget tuh ya kan. Iya. Orang kan dulu ke hampers udah yang estetik gitu-gitu. Enggak dia tetep. Enggak gitu. Parcel. Parcel. Bukan Parcel. Bener, namanya bukan itu, hamper, bukan parcel. Iya. Tiba-tiba gue cobain kopi. Anjir enak. Emang enak. Enak. Gue juga dapat hampers ya. Hampers dapat Parcelnya dapat. parcel ya. Parcel dapet. Iya. Gue bawa kemarin ke Fuji Rock. Khas banget. Gue kasih orang-orang anjing enak. Emang Enak. enak. Itu Tapi khas. jadi agak ngerepotin. Kenapa? Kalau gue mau keluar kota pasti ada aja yang mesen, nitip apa gitu. Karena cuma ada di Bogor kan, Fik Soalnya ya? di Bogor. Terus kalau gue syuting nih, Hah? gue nyetok misalnya kayak syuting di luar kota kan bisa 3 minggu, Iya. sebulan. Itu kan gue harus nyetok buat gue doang. Aha. Nah, itu nggak bisa buat gue doang tuh. Kalau buat orang Habis lain ya. sama kru, iya. Terakhir gue harap maklum sampai order lagi kita lihat. Sampai pesen Oh yang sama lagi. si Sahil itu ya? Heeh. Iya. Bukan yang sebelumnya, yang season sebelumnya. Oh sebelumnya. Sampai order lagi bro. Sampai kirim paket gue. Tapi kan Habis sekarang udah banget. bisa online ya? Bisa. Bisa di e-commerce tahu gue. Gokil. Berarti lu dari dulu emang OG-nya Bogor lu ya? Iya. Emang maksud gue kecil di Bogor Gede sampai lahir sekarang dulu di Bogor. bener-bener belum pernah pindah sama sekali. Fik. Pernah ke Bandung. Itu pas ke apa? Bandung, pas kuliah balik lagi Bogor. Oh maksudnya tapi kan nggak stay Enggak stay. permanen ya, maksudnya karena kuliah ya. Hmm. Terus Mau stay di Jakarta juga kedeketan deh kayaknya Dit. Panggung gue pengen enakan- bolak-balik aja. iya enak di Bogor Biar bisa juga ya. istirahat, nah. Lu masih ngerasa tinggal di Bogor itu menyenangkan gak? Bukan karena mungkin Iya. karena masih sama orang tua ya, Iya. misalnya nemenin nyokap Apa-apa. gitu ya. Happy sih. Karena Bogor tuh memang kayaknya emang dari dulu didesainnya buat tempat istirahat dah. Iya sih ya. Jadi emang kalau untuk lo mau grow up di Bogor memang agak susah gitu. Karena memang basicnya tempatnya tuh hujan mulu gitu ya, Betul. mageran. Gitu. Jadi emang gue mindsetnya gue juga ketanam di gue ya. Ya udah gue ke Jakarta tuh mindsetnya kerja nih. Ya. Gitu pulang kerja kan butuh istirahat. Ya. Nah, istirahat di Bogor tuh menurut gue kota yang tepat banget. Bahkan kalau misalkan Ademnya masih dapat gitu. mau ngejar Jakarta Bandung sekarang Bogor juga Deket.
3 jam paling. Betul. Secara lifestyle juga udah oke kalau menurut gue. Gue beberapa kali kerja di Bogor kayak nge-MC gitu. Ada satu event di coffee shopnya. Coffee shopnya udah bagus banget. Terus si Farhad kan punya coffee shop juga kan di Bogor kan. Dan areanya di Tanah Sereal gue liat. Iya bagus-bagus. Anjir gila. Keren banget. Ini sekarang lagi mulai berani yang ke atas-atas nih. Model-model kayak Bandung gitu yang emang harus effort lokasinya ke daerah puncak. Hidden gem baratnya gitu ya. Gem gitu udah mulai rame nih, udah mulai banyak. Oh gitu ya. Udah mulai muncul lah. Iya. Gue ya sebenarnya sih standar kota satelit sih. Iya sih ya. Kalau yang repot adalah ekosistem kreatifnya memang agak sulit jadinya. Oh gimana tuh? Karena ke Jakarta deket. Oh iya benar sih. Mindset tanggung ya. Iya. Jakarta langsung gitu. Iya. Tapi kan ya lama-lama mungkin akhirnya kalau lo konsisten bisa kayak Bekasi lah gitu. Bekasi juga mungkin mindsetnya dulu kayak gitu kan. Taruh deket tapi sekarang mereka punya media sendiri. Makin berkembang. Dan Bogor juga potensi ke sana sih. Potensi banget. Menurut gue zaman gue kuliah aja zaman dulu tuh anak-anak yang dandannya keren gitu. Walaupun mungkin mereka punya kiblatnya anak Jakarta, tapi kayak enggak nih keren-keren anak Bogor pasti. Yang gaul-gaul. Cuman memang dari kotanya lebih mensupportnya kuliner dit. Oh iya benar. Iya, jadi medium buat si kreatifnya memang masih agak susah. Iya. Gitu. Cuman kuliner mah gila bertebaran banget di mana-mana Bogor sekarang lu mau apa kulineran ada. Ada, iya. Karena tadi lu bilang mungkin terlalu dekat ke Jakarta, kotanya juga enggak gede ya. Enggak gede segitu-gitu. Nyambung sama kabupaten juga. Terus kabupatennya doang sabrak-abrak kan. Iya, kabupatennya lumayan agak luas. Kita ketemu waktu zaman sketsa itu pun lu masih di atau stay di Bogor ya? Stay di Bogor gua. Itu bolak-balik. Awal karir lu tuh sebenarnya gimana, Fik? Gua enggak sempat mencerna nih. Kalau awal karir gue film, sebelum sketsa tuh dari 2005 tuh udah film-film tuh. Film-film duluan ya? Udah film-film duluan. Dulu pertama film gue Nayato, terus Naruto. Nayato. Oh, kan Naruto. Kalau Naruto gue silat. Kirain Naruto. Lu coba tuh Naruto Arab. Iya. Terus ada tuh live actionnya. Datang-datang ahlan. Gitu terus ditawarin beberapa kali stripping, gue nggak mau guenya. Sinetronan gitu tuh gue kayak bukan padahal kan potensial banget ya, tapi bukan mendiskreditkan ya gitu maksudnya. Karena basicnya kan gue di dunia entertain di luar musik itu tujuan gue memang cari duit buat modalin band gue. Tapi di satu sisi juga gue ada idealisnya gitu. Gue pengen emang berkarya beneran, bukan gue nganggap sinetron tidak berkarya ya. Betul. Cuman kayaknya ngobrol sama kamera agak susah ya. Lagi pula kan waktu lo juga akhirnya tersita kan. Iya. Nah, terus di tengah jalan tiba-tiba diajak sketsa tuh. Nah kalau sketsa kenapa lo merasa tertarik? Gue tuh penonton sejati sketsa. Iya sih. Gue penonton sejati sketsa. Gue ketika ditawarin kerjaan sketsa gue senang banget. Iya. Langsung iya. Terus panik. Iya. Ya anjing nih tontonan gue nih, hiburan gue di TV banget kan. Iya. Udah gitu di zaman itu kan Trans yang lagi paling keren di TV. Betul. Ya kan? Setuju. Kalau mau mempertahankan tanda kutip image lu gengsinya tetap bagus deh. Iya. Lu ngambilnya Trans tuh. Iya, benar. Kayak zaman-zamannya TV lagi keren kan semua gitu. Iya. Jadi begitu diajakin ya udah gue sikat. Iya. Ikat udah di situ langsung ketemu lu pada. Pas ketemu lu pada, gue makin nyaman karena gini, gue tuh kan. Kok gue enggak ya? Kenapa? Kok gue enggak? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya, emang orang kan kadang suka jaim untuk mengakui kan. Tolonglah Dit. Tolonglah. Iya aja ya. Enggak kok gue enggak. Enggak gitu dong. Nah, gitu. Terus belakang-belakangan. Ngobrol. Jadi ide-idean. Iya. Yang bikin gue paling nyaman. Jujur gue tuh kadang sampai sekarang Dit ya. Kadang gue masih suka minder. Minder kenapa nih? Di saat berkumpul dengan kalangan selebriti itu gue masih suka minder. Sama Fik. Sama banget. Gitu. Sama sekarang. Apalagi di zaman sketsa itu. Tapi maksudnya gue sampai hari ini aja kadang gue masih tidak merasa bahwa gue ini tanda kutip selebriti gitu. Tapi kalau sketsa kan dulu mah kita mah itu dia. Gak pernah ada kerasa itu dia. Yang lebih awal gitu. Masuk, gue kan mikirnya kan ya karena gue anak baru kan gue mikir artis semua nih gitu kan anak baru gue duduk kayak ditambah zaman itu kan talent baru. Ya, tai kebau di pojokan dong. Di zaman itu kan anak baru set. Ya dengan pengalaman gue di film-film yang awal-awal, anak tiri banget nih gitu. Pas masuk sketsa, hari pertama tuh langsung, iya anjing tempat gue banget ini mah gitu. Kita gak pernah. Tolol banget kan kelakuannya semuanya tuh, attitude tuh attitude tongkrongan gitu, jajan patungan, PT-PT, terus yang dan gak pernah ini kayak ngedemin orang sendiri, sini iya, gitu. Iya. Datang tuh bener-bener direspon yang,
Siapa namanya Mas? Fikri, sini aja ngapain di situ lu gini segala macam. Dari situ gue, wah asik nih tempat. Makanya gue ngambil sketsa tuh, bertahan di situ karena itu. Bahkan sama kru juga ya? Sama kru. Lah kan yang paling rajin nginep di lokasi gue Nye. Iya juga, tapi maksudnya terlebih dari itu, kita nggak mungkin nggak kenal muka kru sama nama kru. Iya. Pasti semuanya kenal. Iya maksudnya sampai gue tuh salah satu yang paling rajin. Karena gue malas bolak-balik Bogor kan. Betul, kan dulu belum ada taksi online ya. Terus kan sempet kita tuh berapa bulan tuh callingannya subuh terus tuh. Ya. Gue kan mikir buset beres jam 1, balik lagi subuh, balik ke Bogor kan PR ya, udah gue nginep lokasi aja. Serius lu? Lah gue sering banget. Gue tanya Gilang dah. Lah kalau lokasinya kayak pasar gitu gimana? Ya gue nyari tempat anak-anak kru aja, tidur sama anak-anak kru. Barengan gitu ya? Iya anak-anak set. Tidur di mobil box ada segelaran, tidur gue situ bodo amat cuek. Tau gitu mah Trans TV dulu salah langkah, harusnya dijadiin kru aja. Iya. Kan bayarannya juga jadi lebih kecil. Atau double lah ya. Iya double. Bisa double. Mengurangi karyawan. Kan? Dulu kan Trans TV suka gitu. Karyawan juga, talent juga kan. Juga. Oding. Iya Bang Oding, Pak Dadang gitu kan. Iya. Pak Dadang. Pak Dadang apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Gue sedih tuh, Opi meninggal. Iya teman kita di skater rumahnya. Salah satu manusia paling baik itu. Asli. Opi. Namanya Opi siapa? Gue jadi lupa gue. Pokoknya beberapa minggu lalu ninggalin kita semua gitu. Kayak wah baru banget. Baru banget. Terus walaupun gue di saat yang bersalah gue gak bisa datang lagi karena lagi ada urusan keluarga gitu. Gue lagi di Bekasi kayak ya Allah sedih banget gue. Soalnya orang baik banget. Gue gak akan, dia salah satu yang tadi kita obrol itu, dia salah satu orang yang nyelamatin gue di saat gue berkasus tuh. Sebenarnya bukan kasus juga sih. Ya gue komplain lah gitu, gue komplain tapi keresponnya negatif. Sampai karir gue agak bahaya waktu itu. Opi tuh pasang badan. Iya sih. Sampai ngebela-belain ngebohong dia. Demi belain lu lagi. Belain gue, dia bilang gue tuh ada di situ soalnya, gue tuh tahu Fikri nggak bisa pulang begini dulu. Iya. Gue bilang, Pi, thank you ya pokoknya lu nurut ya, lu jangan gua. Gitu. Dia kan kalau di luar set kayak mama ya, anak-anak diaturin atau. Iya. Tak datang bawa makanan, si baik hati tuh sumpah. Baik banget. Dulu kita syuting zaman dulu Trans TV enak banget ya makanan prasmanan. Wah nggak ada yang nggak enak. Nggak ada yang nggak enak. Even nasi boxnya pun enak banget. Iya. Ya kan. Iya. Dan gue ngerasa Fik, gue tuh orang yang gue nggak pernah tahu jalan kemana-mana. Pertama gue anak Bekasi dulu ya. Ya kan. Iya. Terus baru bisa ngebawa mobil sama baru punya mobil waktu zaman syuting sketsa. Itu pun ya setelah gue berkarir berapa lama gitu. Terus gue tahu-tahu jalan di gara-gara sketsa. Tiba-tiba kita syuting ada di pasar mana yang kita nggak tahu. Iya, di Antah Berantah. Syuting di Penangkaran Buaya. Yang dari pokoknya yang dari Bintaro tiba-tiba tembusnya ke Parung tuh juga nggak tahu tuh di jalur mana itu pernah. Buset, Antah Berantah banget. Parah gue bilang sketsa tuh lokasinya suka. Iya ajaib ya. Ajaib. Selain yang template rumah-rumahan ya standar lah ya. Atau Persari atau Kampung Artis gitu. Gak cuma ceritanya yang ajaib. Setnya ajaib. Manusianya ajaib. Asli. Syuting di pasar mana gue bilang. Terus kayak udah gitu jangan menyangka kita dapat tempat yang kayak yang nyaman. Yang nyaman enak tuh enggak ada, jauh dari kata-kata itu jauh. Di kantor pasar kalau di situ tidurnya kantor pasar. Pokoknya paling bahagia tuh kalau dapat set perumahan. Iya. Manusiawi nih tempatnya nih. Yang di Cibubur. Iya. Di Citra Grand. Iya, itu dapat kamar tuh lumayan tuh. Itu enak banget tuh. Cuman emang itu gue selalu cerita ya kemana-mana. Seumur hidup gue ngerasain syuting paling nyaman dan paling menyenangkan sketsa sih seumur hidup gue. Bukan berarti yang lain tidak menyenangkan ya, cuman memang level menyenangkannya beda sih. Sampai kita tuh gini beda ya. Beda banget itu. Dulu tuh di grup, lu besok di tim mana? Karena kan satu hari tuh bisa 5 tim jalan kan. Satu tim ada 15 orang maksimal. Bisa yang datang itu dengan hati senang. Kita datang bukan mau syuting, kita mau main. Mau main, iya. Main udah. Bener. Main dibayar. Iya, betul, kan? betul. Ya terlepas kalau tiba-tiba yang bikin kesal tuh kadang-kadang ada, karena emang kan sketsa tuh based on property kan. Property syuting maksudnya gitu ya kan. Tiba-tiba properti belum jadi. Iya, jadi atau direkturnya kadang-kadang telat atau lama ngedirectnya gitu. Tapi kebanyakan shot. Iya. Kebanyakan shot. Itu paling mager tuh kalau banyak banget shotnya, ya Allah. Mana improvisasi total kan ya. Iya. Gak ada skrip deh. Gak ada tuh. Ya skrip ada sih. Cuman buat guidance doang. Iya, jatuhnya bukan skrip. Iya. Pokoknya intinya ini plotnya begini. Iya. Lu nyaut di sini, lu ngomong di sini, nanti lu nyamber di sini. Dah. Ya tapi mah itu kalau lu main udah lama. Kalau pemain-pemain yang baru tetap dikasih skrip. Skrip ya? Iya. Gue enggak loh dari awal.
Ya karena mungkin lu udah tahu main. Oh iya kali udah tahu cara karena main. dia udah tahu gue di film duluan kali ya. Mungkin atau mungkin. Ya kalau seingat gue generasinya kita tuh dikasih skrip supaya lu tahu jalan ceritanya doang. Iya, garis besarnya. Garis besarnya iya. Kalau yang atau Astardai bisa nyeritain pokoknya begini. Tapi justru itu yang bikin bahaya posisi kita tahu. Kenapa? Karena improvisasinya pada sialan dia. Anjing emang. Yang gue dimasukin ke beduk. Di skrip gak ada gue dimasukin ke beduk. Maksudnya gue duduk di atas beduk. Didorong Bang Oding. Masuk gue jemplung ke dalam. Dibedukin. Duk. Itu brengsek. Karena gue jadi Habib lagi. Pakai baju gamis. Lucu banget sumpah. Nah kalau sketsa gini ya mungkin buat nih audiens gue namanya teman kamar. Nah. Jadi kita kan ya kalau syuting biasanya ada ibaratnya intro dulu, ya. Jalan ceritain dulu kan. Terus ada bukaan tuh udah nganterin jokesnya. Ya. Kalau nggak percaya lihat aja sendiri tuh. Ya. Sekarang pikirin waduh, itu udah bukaan. Set, zoom out, set. Nah, gue gimana posisinya? Iya, nah kalau tadi Fikri maksud tiba-tiba dipukulin itu udah masuknya buangan. Buangan tuh. Buangan itu bisa dipakai bisa nggak? Kalau ternyata lucu, dipakai. Iya, gitu. Brengsek tuh, itu pasti tuh. Iya, lah jangan gue pernah masuk ke dandang bakso. Digetok-getok sama Bang Oding. Itu kan berisik banget Bang Oding. Oh, ini udah paling gecot. Asli. Wah, itu gokil sih. Bang Oding, Pak Haji tuh. Jahil kalau Pak Haji, Jahil jadi senyap tuh. Komponen orang. Iya. Jahil orang tapi yang punya ide dia tuh. Iya. Ngojok-ngojokin. Iya, kalau Bang Oding perlakuan itu. Kalau Bang Oding langsung dia eksekusi. Bang Oding itu bapaknya Ojan ya. Bapaknya Ojan. Lu kayak ketemu tuh sempat akhirnya kemarin nyobain ngambil sinetron. Iya. Oh di MNC. Iya. Yang sama Bang Oding gitu ya. Iya. Terus tai lah. Dia masih gitu enggak? Masih konyol enggak? Oh Bang Oding masih ya. Tapi itu ya menariknya sketsa tuh kayak ada chemistry yang dibangun di zaman itu. Terus pas ketemu tuh keluar lagi tuh. Iya. Gue pas kemarin syuting sama Bang Oding. Iya. Itu Bang Oding paling lepas pas ketemu gue tuh. Pokoknya pas satu scene sama gue lepas banget tuh dia tuh. Dan gue udah tahu improv lu mau kemana nih gitu. Gue udah nebak nih anjing. Dia kan yang Oding sih tiba-tiba nyeburin diri ke kolam kan anjing ya. Maksudnya dia tuh lagi jalan di pinggir kolam ngamuk-ngamuk. Udah gitu doang. Dia improvisasi kepleset nyebur beneran. Itu kan gue harus nahan ketawa sama tuh emang anjing. Mau Oding bangsat. Zaman sketsa sih masih bisa gue ketawa-ketawa. Itu kan sinetron gak bisa ya. Iya. Tapi berasa. Maksudnya begitu dia lawan main yang lain aja. Dia jaga-jaga tuh. Karena mungkin dia tahu kali ya improv dia akan bikin orang terlalu kaget. Betul. Tapi kalau udah ketemu sama gue mah ya karena lu udah tahu ya takarannya. Iya. Terus Jahilnya keluar lagi. Ditambah-tambahin tuh. Anjing. Gue lagi ngambil close up di gue, ngambil close up di Oding. Jadi kebetulan stripping yang kemarin gue dapat request gue dipenuhin. Oh. Gue kalau satu scene jangan ngomong sama kamera dong gitu. Maksudnya temuinnya gue sama lawan main gue gitu supaya dapat. Karena gue gak pernah ada pengalaman sinetron. Pertama kalinya. Diaminin sama tim produksinya. Jadi kalau ada scene gue lawan main gue jadi 2 kamera tuh. Oh iya. Mau Oding. Iya. Udah. Kelar ya. Kelar dit. Buset. Orang karakter gue di situ yang galak, yang Arab-Araban gitu. Sementara Oding yang jadi karakternya emang lucu, yang kocak. Ya kan gue gak boleh nembalin kocak ya. Kan anjing licik ya. Dialognya 5, sama dia jadi 10 kalau ketemu muka gue sama Bang Oding. Gue bilang Bang udah ngapa Bang. Udah gue bilang anjing gue susah ini nahannya. Disengajain sampai diulang-ulang. Karena dia senior juga kan ya. Kan kru juga gak berani marah dong. Iya. Lah brengsek Bang Oding dulu lucu banget. Gue ingat banget satu keberengsekan Bang Oding selain tadi digebuk. Keberengsekan dalam tanda kutip ya. Tanda kutip positif gitu. Ya gak positif juga sih sebenarnya. Brengsek tapi menyenangkan. Brengsek karena balas-balasan juga gak jadi masalah. Brengsek ngehe lah gitu. Selain tadi ceritanya gue jadi apa waktu itu gue lupa. Pokoknya gue ceritanya jadi apa ya, di razia masuk dandang tadi digebuk-gebuk kan jadi Pol PP kan. Ini dulu ada sketsa yang selalu jadi ada serialnya. Yang mafia-mafiaan. Nah ini ada sketsa yang preman punya anak buah tolol. Nah, anak buahnya gue sama Surya. Gue ingat banget syutingnya di Cinere. Bang Oding jadi preman. Ceritanya gimana nih? Suruh di follow up kan tentang suruhannya dia gitu. Gue lupa suruhnya ngapain gitu. Nah Bang Oding kayak udah ngeker nih. Lokasi sekitar dia gitu kan ada apaan. Nah syuting gue tuh bawah pohon mangga sih ingat gue. Pohon mangga agak pendek. Nah di bawah pohon mangga itu ada semut rangrang. Di batangnya. Jadi gue sama Surya. Gimana nih? Ini gitu. Terus gue sama Surya.
Ya sorry bos tadi gini-gini. Dia marah. Batang mangga pukul bak. Kan, tapi kena semua jatuh ke gue sama Surya. Oh, bos. Nah itu kita. Dan itu di sketsa kalau di momen kayak gitu sutradara belum ngomong cut, kita harus lanjut. Betul. Itu tuh brengsek itu. Dan itu kan sebenarnya jadi lucu tambahan. Iya. Tapi dan gua sama Surya nggak boleh jadi akhirnya kasih gerakan atau kasih acting yang akhirnya bikin di-cut. Iya. Ya akhirnya jadi acting aja. Tapi kan tetap itu kan jadi gatel ya. Iya. Terus Bang Odingnya kayak kamu cabut. Lepas tanggung jawab tuh. Nyisain kita di kamera anjing. Pas udah kan anjing mau deh. Bangsat gue bilang ini apa namanya di semut rang-rang. Tapi seru tau, maksudnya nggak ada baper-baperan. Nggak ada gitu. Maksudnya kayak semua punya konsekuensi, kayak Bang Oding jahil. Kalau dibalas nih, ya udah dia juga terima-terima aja. Iya. Tapi cuman emang karena dia raja terakhir, ya kan. Gak ada yang berani. Jadi yang ngebalas dia banyak sih. Ada momennya berani, tapi keroyokan dit. Gue tetap gak berani. Bareng-bareng kan pasti. Jahilin Bang Oding itu pasti bareng-barengan. Sebenarnya gue ngerasa mulai bener-bener lepas berani ngerjain Bang Oding sama Pak Haji tuh. Yang kalau nonggeng, jangan lengah bercanda. Oh iya. Siapa gitu yang pertama ngawalin? Edo Borne. Ngeberaniin, oh iya Edo Borne. Ngeberaniin ngejailin Pak Haji. Iya. Pak Haji lengah. Udah. Pak Haji kan paling disegani ya. Secara iya. Pak Haji nih paling diseganin. Senior juga sangat Bang Oding. Senior juga. Pak Haji udah tembus, Bang Oding kena juga akhirnya. Iya. Edo Borne sih gila itu. Edo. Kerjaannya nyampe lokasi pakai celana pendek, kaos dibuka, nyari bakso. Sampai kawin aja gue yang MC-in tuh. Oh iya. Iya kan gue yang MC-in. Kawin ada dua di Jawa Barat anjing. Di puncak masuk kampung-kampung. Di villa. Gue bilang anjing lu mau bunuh orang apa mau kawin sih. Gue bilang aduh anjing ada aja. Jawa Barat antah berantah tuh tempatnya. Kamu mau Hesti dikawinin di sana ya? Iya. Nah gue lucunya sama Hesti itu sama adenya bertemannya bertahun-tahun. Oh gitu? Mm-mm. Oh mau circle-nya berarti ya gak jauh juga ya? Gak jauh. Iya. Lu dari zaman dulu sketsa paling lo inget apa Fik? Yang paling lo inget sama paling gak ngenakin secara apa namanya peran yang lo dapet? Oh kalau udah setan merah gitu-gitu sih. Oh iya sih setan merah. Malas mandinya dit. Tapi setan merah tuh soalnya sebadan-badan anjing. Tapi setan merah tuh kalau dihilangin kan kita pakai di body painting nih ya teman ngamar ya. Ya masih mending deh gitu. Nah gue pernah yang seharian jadi malaikat pencabut nyawa itu serial. Kan warna hitam semua tuh. Hitam. Dakotan gak tuh? Iya. Dan itu selalu gue Fik. Lebih deket Dakotan itu. Setan pencabut nyawa. Itu gara-gara bercandaannya gue gak pernah. Gue suka ngindar-ngindar segala macam. Itu Astarda jadi Adit aja nih. Adit. Sama Hook lu mulu bukan sih? Hook suka ganti-gantian. Gue Regi Komo. Ya pokoknya yang suka apa namanya ganti-gantian. Komo tuh paling relap gue kelar mulu sama si anjing kan demen banget mainin relap PDP aja ada orang gitu tau lo. Kenceng lagi gue bilang anjing lo Komo. Komo banget Komo. Bahkan dulu kita angkatan lu tuh masih ada Ganindra Bimo gak ya? Bimo masih? Masih kan masih. Iya. Latah parah kan? Iya. Ih si Latah parah. Sama dulu pokoknya Bimo kalau gue di lokasi ada gue Komo sama Bimo. Bimo datang nih. Wah asik barang-barang endorsean Bimo kita ambil. Iya. Kaos-kaos dulu Peter Says Denim atau apa gitu. Dan gara-gara sketsa juga kali ya. Gue kalau ngeliat si Bimo acting gitu ya kayak tai gitu. Iya kayak aduh Bimo apakah kamu ikut kejadian di Bali dulu? Iya Bimo. Iya kayak karena suka jersey bola gitu-gitu kayak dulu mah ya orang-orang gak tahu aja di sketsa kayak gimana ya. Gilang. Gilang. Ya kalau Gilang Dirga memang tolil. Gue dulu pernah Fik ya jadi malaikat pencabut nyawa seharian tuh. Jadi sketsanya seharian bener-bener malaikat pencabut nyawa. Satu hari gue udah kecapean kan ya. Udah mau break makan siang. Diganjel sama satu sketsa yang beda dulu nih tadinya. Gue tiduran. Jadi gue tiduran alasnya tas gitu kan. Set. Gue lagi tidur, tiba-tiba Adit mana Adit? Dicari-cari gak ada, saking gue miripnya sama tas. Disangka gue tumpukan tas. Karena kan pakai kostum hitam, terus badan hitam gitu kan. Enggak, tapi emang secara backup ya, sketsa tuh totalitas banget sih. Yoi. Gila itu. Bikin properti niat bro. Iya. Stripping yang set sama make upnya itu sekelas film. Jujur, iya. Koboy-koboyan. Ada kuda, ada pasir koboi, ada rumah koboi yang
Barbar cowboynya. Iya. Gila sih. Bikin mobil Batman. Bikin mobil Batman, iya. Batmobile itu bikin mobil Batman. Itu. Bikin. Gila dan keren. Keren, mirip banget. Keren. Mirip banget. Gue pernah gitu di calling sketsa juga buat syuting ceritanya adegan rumah. Rumahnya ceritanya dihancurin nih. Awalnya gue nggak tahu, tiba-tiba di calling besok syuting di Pasar Seger Depok ya tuh deket studi alam tuh. Di cancel. Lah kenapa di cancel callingan gue? Katanya rumahnya belum jadi. Lah rumahnya belum jadi. Gimana sih rumah belum jadi? Terus ternyata kita mau bikin sketsa rumahnya mau dihancurin. Nah itu beneran nanti di Pasar Seger Depok bener-bener dibangun rumah. Dan habis itu dihancurin, dibakar. Gila. Oh gue inget gue pertama kali itu apa? Apa? Episode pertama kali gue itu yang Betawi-Betawian di rumah Betawi. Gue jadi tukang kerak telur. Betawi itu di mana ya? Di daerah kayak Cibubur mau ke Depok situ tuh. Oh iya tahu. Ini itu, apa namanya dekat rumah Iwan Fals ya dulu situ ya? Iya, itu episode pertama gue. Oh iya? Iya. Dari situ gue langsung dilanjutin tuh. Iya situ ya. Gara-gara nyablak, suruh nyaut kan pertama itu 2 kali tag gue. Tag yang pertama itu yang gue bilang karena gue masih deg-degan, masih panik ya. Masih attitude banget lah. Gue nya gak terlalu improv gitu, gak berani improv. Terus kalau gak salah Bang Oding apa Pak Haji lawan main gue tuh lupa. Terus ngomong gini, lepasin Evik, nyaut aja begini, gak usah ini, gak usah malu, gak usah gak enak, santai aja gitu. Udah tuh gue mikir udahlah lanjut kagak bodo amat. Lepasin dari situ manjang tuh. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Dan gue rasa kayak orang-orang kayak lu mah dari awal datang enggak nih mah bisa adaptasi sama sketsa cepet nih. Ketahuan soalnya dari mana yang kayak lanjut atau enggak tuh ketahuan. Lu berasa gini gak sih? Mental jadi di sketsa tuh. Jujur ya. Mental jadi tuh. Ya gimana gak jadi, orang lo jadi stuntman juga. Pemain jadi stuntman aja, digantung lah. Mending kalau lu digantung pakai tali nih. Ini lu digantung, yang digantung bukan elunya yang ditali tapi bajainya. Lu bayangin bajai digantung, lu di dalam bajai. Kalau tuh bajai talinya putus, lu jatuh ikut bajai. Gila lu. Gila jadi kuntilanak. Siapa ya waktu itu pernah tuh ada, gue inget banget. Ya jadi kuntilanak diisengin, gak diturun-turunin. Siapa ya? Cewek lagi. Gita Sucia bukan? Gita ya kalau gak salah ya? Gak tahu ada banyak soalnya. Aduh lupa gue. Semua cewek tuh bisa jadi kuntilanak. Bisa jadi kuntilanak tuh, gue lupa. Ya jadi lucunya tuh gak ada tuh yang jadi kuntilanak cowok didadanin cewek jadi kuntilanak. Gak ada. Ya cewek. Emang harus real. Harus real. Itu lucu banget sih. Bahkan kalau kita jadi polisi gak boleh, di awalan tuh gak boleh improve. Dialognya jadi bener-bener jadi polisi. Yang mirip lu, siapa anak kecil? Tifal. Iya. Oh. Anjing mirip banget itu ditambah lu. Itu mirip banget. Itu begitu tuh anak datang. Itu semuanya refleks adanya Adit ya gitu. Mirip banget. Oh itu awal-awal sama Tifal kita sebel banget karena aktingnya kan dia susah banget ya. Iya. Lama-lama dia jadi, karena dia ditahan mentalnya. Iya, ibunya diolah. Akhirnya jadi. Nyebelinnya dapet banget lagi sih Tifal. Nyebelinnya dapet banget. Sama sekarang ini sih sebenarnya siapa namanya? Anak almarhum Mas Yayu. Fatih Unru. Oh iya, Fatih jadi pemain banget. Fatih dulu sketsa juga. Sketsa dia, tapi jadi pemain banget sekarang. Iya, aktor. Dari dulu emang udah ketahuan. Iya. Tapi abis maghrib, aku mau pulang, aku capek. Fatih dulu sketsa. Kalau si Tifal tuh anaknya? Nggak lanjut di internet ya? Apa sih? Kayaknya masih deh, tapi gue jualan pulsa ya gue gak tahu. Wah anjing masih. Gak maksudnya ada yang lain gak selain jualan pulsa gitu? Sekarang udah bisa di banking bisa. Oh bisa ya. Iya sorry. Tukang pulsa tuh sekarang, counter pulsa tuh sekarang fungsinya buat ngambil tunai. Oh iya benar. Ya sekarang fungsinya tarik tunai. Sama bayar Shopee, bayar Tokopedia. Iya. Saya kalau liat Instagramnya Ojan bucin banget pacaran mulu. Iya, lu inget gak Ojan sunatan? Iya. Ih pada punya adab mulutnya anjing. Nah ganteng. Mana? Itu Ojan acara hajatan nih ya. Keluarga Bang Oding nih, kumpul semua. Anak-anak sketsa datang nih, tes. Yang namanya anak sunat kan yang dilihat kan hasil sunatan ya. Umum dong. Coba lihat sunatan. Begitu dilihat si kecil anjing. Edo tuh ngomong. Edo. Oh, iya. Jan gede banget Jan. Boleh, gede banget Jan gitu. Ini warga ada warga. Anjing. Oding cuma gitu doang. Bang bangsat ya itu di anjing. Gini banget. Keluarga gue banyak ini.
Orang dia sunatan jam 12 malam setahu gue. Kelar syuting kan? Iya belum syuting. Kelar syuting. Balik syuting. Kan dirayunya di lokasi juga itu. Iya. Jangan syuting, jadi gak sunat. Dokternya nungguin aja lah. Jadi deh hujan sampai gak jadi, nanti jadi lagi. Gara-gara anak-anak nih, nanti nyemangetin, nanti nakut-nakutin. Terus si anjing nih mulutnya juga brengsek nih. Jan, hati Jan, nanti kepotong semua Jan. Gitu-gitu. Wow, Jan masih kecil kan Ojan kan. Cuman emang kita kaget itu, begitu datang emang gede sih. Orang Ojan gak umum untuk anak seumur dia. Ojan. Coba kita tanya. Ojan ya masih gede gak? Masih gak mungkin dong menciut, masih menciut. Dia tuh salah satu orang yang deket banget sama kru. Karena nongkrongnya sama kru mulu. Karena mungkin ya ini kali ya usianya lumayan agak jauh sama kita. Jauh. Terus bapaknya juga kan ada posisi di Trans. Iya. Jadi dia ke kru juga main dijagain pasti. Kalau bokap Ojan icon lah, dia mah icon nih. Icon banget. Iconnya sketsa dia. Kalau misalkan lagi mau nyariin scene abis itu Ojan, pasti Ojan di dekat genset sama Pak Dasril dulu tuh ya kan. Sama anak-anak PU, pasti nongkrong di situ. Bener-bener kagak ada aura artis ya. Gak ada. Kagak Ojan the best banget menurut gue. Dulu pernah tiba-tiba gue diceritain Surya, WhatsApp Surya malam-malam nanyain apa gitu tentang perang apa gitu kayak nanya pelajaran masuk. Ngapain Jan malam-malam ngechat gue nanyain pelajaran. Tugas PR ya dia kan. Iya. Suruh Bang Oding paling bapaknya yang nyuruh. Iya, paling kayak gitu bapaknya jahil kan. Soalnya Ojan tuh kalau di lokasi dia tidak terlihat seperti anak sama bapak kalau Bang Oding, lebih ngeblend ke kita kan, maksudnya kita nempel tuh nggak kayak, maksudnya oke ini om Adit, Om Fikri gitu, tapi tidak seperti yang kenal di set, emang kayak om beneran dia memperlakukan kitanya. Lagi pula kan kadang-kadang Bang Oding bisa 2 lokasi. Iya. Pindah lokasi jadi Ojannya baru jemput nanti pas dia udah kelar gitu-gitu kan. Lebih nyaman sama kita Ojan tuh. Iya, sama daripada ngikut babehnya. Kita dan kru. Iya. Kita dan kru. Kita dan kru. Ini coba deh. Gak ada tau. Lu sadar gak? Kita tuh selama syuting, warga kalau nonton gak ada yang minta foto sama artis-artisnya. Kecuali di puncak, Fik. Iya, kalau arah puncak tuh. Iya, anjing sih. Ngeliatin anak-anak kan, pada pakai tank top. Iya, kalau itu kan emang merekanya birahi ya, bukan minta foto bareng ya. Bukan karena ngefans, bukan. Iya. Maksudnya kayak karena apa? Karena gak kelihatan kali ya artisnya yang mana ya? Mungkin saking banyak kan sebenarnya kan. Iya, banyak banget terus. Ikonnya sketsa tuh cuma Bang Oding sama Ojan doang. Ojan ya yang paling. Dan sketsa tuh kan hampir setiap Reza lah, kalau Reza. Siapa nih? Reza Eja. Ya tapi tetap aja kan nggak kayak lo main sinetron. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu. Kalau sketsa tuh lo bisa jadi pemeran utama semuanya bener. Gitu. Ya bener-bener terus adil. Muka kita jarang asli ya. Kenapa? Muka kitanya juga jarang asli. Betul. Ada aja touch up di muka tuh ada aja, ntar di make upin apa, ntar dikasih mata satu, ntar kasih gigi Dracula lah, apalah. Selalu ini yang aneh-aneh lagi gue sharing nih. Waktu jadi main sketsa di Tanjung Barat itu kan ya. Kan ada flyover tuh. Kita sketsanya polisi-polisian. Ada bapak-bapak nanya, Pak kalau mau kayak ini gimana? Saya bukan polisi bener Pak. Pak saya bukan polisi. Bapak ngeliat kamera itu lagi syuting. Saking make up sama kostumnya bagus ya. Bener-bener total soalnya. Atau yang siapa gitu ya. Dia Tater bilang ini aja bego lu sasarin aja. Jangan dulu kita polisinya yang salah. Gue bilang. Goblok. Tapi ada satu momen yang paling gue ingat waktu zaman sketsa, ini di luar syuting bersketsaan ya. Kan kita punya tim banyak tuh. Ada yang tim outsource, in-house atau yang outsource tadi kan. Kalau wardrobe rata-rata ada beberapa yang outsource ya. Jadi ada satu wardrobe gue lupa namanya Mbak siapa. Pokoknya dia pakai jilbab lah. Ternyata doi itu dulu lulusan pesantren, Fik. Jadi gue ya pokoknya jarang-jarang ini deh. Dia orang pendiam jadi nggak terekspos lah gitu, beda sama yang banci-banci tuh lancang, iya terus siapa tuh yang cewek yang gendut yang rambutnya pendek, gue lupa namanya siapa tuh, pokoknya dia gitu, pasti kalau yang ikonik gampang ke capture gitu. Ini pokoknya ada satu orang wardrobe, gue lupa namanya mbak siapa, syuting di ini Fik, di Bumi Perkemahan Cibubur, tapi yang bagian tempat madunya tuh, ya kan. Gue banyak banget sketsa yang sama Tival, ternyata gue jadi adik kakak kan. Nah pas mau pulang, itu kan maghrib ya, kita syuting sampai maghrib doang kan. Tiba-tiba kunci mobil gue gak ada. Udah mana ya kunci mobil gue ya? Gue udah muter-muter terus ditanya sama si mbak ini, nyari apa Kak Adit?
nyari kunci mobil gua. Tadi kayaknya di sini deh gitu, di tas apa di mana gitu. Kok nggak ada ya? Sini ikut aku yuk. Tiba-tiba dia ngajak gua ke satu ruangan. Coba tangan kamu gini. Terus dia tangannya dia di atas gua gitu kan. Terus dia merem, terus dia kayak baca-baca kayak narik lafaz apa segala macem. Ya ikut aku yuk. Ikut sama dia tiba-tiba. Ini di sini diselokan. Gue ambil kok bisa mbak? Iya, tadi aku lihat pokoknya kamu barusan aku ngeliat kamu kayaknya jatuh di situ kayak pas lagi syuting tuh. Ada pokoknya. Terus gue kasih duit nggak mau segala macem. Pokoknya nggak usah mau. Terus tiba-tiba habis gue. Iya habis itu dia asal lemas tuh, kayak energi keserap tuh. Terus gue tanya sama kru yang lain, tadi kan lulusan pesantren, Dit kata dia gitu. Oh gitu, anjing sakti banget gue bilang. Enggak, kalau itu mau dianya aja kali naruh di got terus dia belakang gitu. Oh ribet banget. Dia lagi mau niti karir, Dit. Oh gitu ya. Dia lagi mau niti karir, diawalin dari lu itu. Iya. Dengan harapan lu cerita ke yang lain. Oh terus, iya, marketing tuh ya. Iya. Mouth by mouth ya. Ternyata lu silent aja kan. Wah salah orang nih. Iya kan anjing. Gak kena target gua. Kok gak diviralin sih? Ya kalau 2 kali diulang orang mulai curiga deh. Iya benar. Tapi nggak mungkin sih. Tapi jangan. Orang taruh di situ sih janggal di deket got itu. Emang gue ada scene dekat got itu. Pokoknya ada satu scene dekat got itu yang sama si Tival itu jatuh kayaknya tuh kunci mobilnya di situ. Jadi lu ngomong Tival gue jadi ingat mirip banget. Itu gue heran sampai hari ini bisa mirip itu loh sama Tival. Anjing emang. Gila loh. Lu kalau ngelihat gue sama Tival, ngelihat Adit sama Tival tuh kayak ngelihat gue sama Alex Sabat. Oh iya lo jujur mirip. Iya, ketiplak banget asli. Walaupun beda saldo ya. Jadi kalau Tival ya beda. Jauh. kayak Tival itu ya kayak Adit bentuk saset tau loh. Miniaturnya Adit. Kalau sekarang kayaknya udah sama deh. Kayaknya udah sama kan. Kayaknya. Gempal-gempalnya apa ya mirip banget itu sih. Bisa gitu itu enak ya. Makanya pas dikasih kacamata makin jadi. Gue awalnya kesel lama-lama iya anjing mirip lagi. Iya. Nah, itu yang gue rasain di saat gue dibilang mirip Alex Sabat. Kayak gitu ya. Tapi lumayan awalnya kayak iya artis-artisnya kan dimirip-miripin kadang suka sebel ya. Iya sih. Tapi begitu ketemu nih nyerah gue. Iya mau nggak mau ya. Anjing dia lagi gitu. Jadi ya udahlah. Kalau Tival sih gue kayak kesel sih. Sampai berteman dia gue mat. Gara-gara disama-sama. Iya. Dadah ya. Lucu banget sih. Tapi itu memorable sih buat gue. Pengalaman syuting yang menurut gue emang gak gampang untuk ditemuin lagi sih lokasi yang kayak betul. gitu. Kondisi yang kayak gitu tuh. Wah itu gak bisa move on-nya bertahun-tahun. Padahal gak sehat loh. Apa tuh? Jam kerjanya masih old school itu. Oh enggak, gue masih jam 12 masih oke lah. Iya, cuman maksudnya kan subuh callingan beres jam 12 malam. Oh sorry, saya jam 10. Anda ngaret. Karena kan gue siaran. Iya, Anda punya alasan ngeles. Iya tetap aja kan. Ya tetap aja lu masuk jam 10 juga hitungannya sebenarnya secara jam kerja gak sehat itu. Iya sih, tapi. Cuman kondisinya membuat kita punya toleransi. Betul, kondisinya, sosialnya, lingkungannya, makannya enak. Betul. Gitu. Jujur kalau syuting sama Trans TV terus enak banget sih. Tempatnya misalnya dapetnya gak enak di pasar gitu. Dan itu semua rata. Ya, maksudnya gak yang terus ada yang istimewa, gak ada. Iya. Dari kru tidurnya gak enak, ya Thailand tidurnya gak enak gitu. Bahkan gue perhatiin ya, kalau misalkan kita syuting di pasar pun gak ada tuh anak-anak yang istirahat di mobil. Gak ada. Mereka pasti bawa bangku syuting, bangku outdoor, udah situ aja. Tidur situ. Kalau enggak pada ngampar-ngampar depan ruko-rukoannya tuh kayak gitu-gitu, tangga-tanggaan, jajan, lesehan. Atau deket di set ngobrol sama director. Iya. Kita inget pokoknya nih template-nya nih teman ngamar gimana kita kagak gempal ya terutama gue. Kalau gue syuting weekend kan pasti dari pagi kan. Pagi sarapan. Siang makan siang. Sore jam 3 jam 4 gorengan. Dari siang ke sore es buah dulu tuh. Oh iya. Es buah dulu. Iya. Selalu ada. Es buah free flow. Seger, free flow. Makan malam habis maghrib, ntar kalau tiba-tiba ternyata lewat jam 9 masih ada scene, ada MTM makan tengah malam. Iya. Pasti. Biasanya kalau nasi goreng atau segala macam bahkan ditambah martabak. Iya, wah itu selalu. Kadang Jeko. Ya. Sering Jeko. Sering banget. Belum lagi anak-anak yang pada demen jajan. Iya. Opi, kita, terus siapa? Aduh siapa tuh? Siapa Ricky.
Gimana nih? Kiki derajat. Iya, Kiki juga Kibong. kan jajan tuh, Iya. bawa apa. Lah dia bawa PS dulu. Iya. Bawa TV kecil, bawa PS. Wah repot dia bawanya, bawa termos, bawa apa. Repot dia. Kayak orang mau tamasya. Asli. Itu seru lah gitu pokoknya. Seru. Terus ya tadi lu bilang lingkungannya tadi enak walaupun kadang-kadang aduh capek segala macam ya udah tapi kita mah happy happy aja. gitu. Secapek-capeknya begitu masuk ke set tuh hilang tuh capek. Betul. Itu kayak berubah. Iya. Tadi beres. Terus kesel kemarin misalnya ada kesel apa besoknya lupa. Udah. Iya. Nggak inget lagi udah. Marahan nggak bisa. Asli nggak pernah. Dicengin satu set. Iya. Dicengin satu set. Di marah. Masih ambek-ambekan. marah. Berantem gitu. Iya. Lo kamu nggak punya hak asasi manusia di sana. Gak ada. Lu gak ada celah ngambek aja. Ngambek-ngambekan tuh dibahas, dicengin-cengin. Sampai maafan sendiri. Dan gak ada maafannya, gak ada. Udah jalan udah, aja gitu. Iya. Gak pernah ada baper kok. Gak pernah ada baper. Anak lain. Setelah. Padahal secara fisik, kalau cowok-cowok ya udahlah ya. Iya. Kalau cewek-ceweknya maksudnya kan cantik-cantik ya. Maksudnya bukan berarti, bukan membandingkan cewek cantik dan jelek. Cuma maksudnya secara look nih. Pantasnya tuh artis-artis cewek yang ribet. Betul. Pantasnya. Yang harus bersih, yang harus ada ruangan tertentu. Enggak, Jabra, semua Jabra. Lah dulu Jabra, secantik apa juga udah gak kepake tuh di mata kita tuh. Gue ingat banget Lolita Putri. Syuting di Taman Mini. Dia ceritanya lagi pamer kuas baru makeup. Wah udah makeup segala macam tiba-tiba Astara habis syuting sketsa pertama. Sketsa kedua Lolita jadi apa namanya? Jadi malaikat merah. Jadi setan merah. Iya. Anjing aku baru makeup. Wah, dan sebelnya kalau udah jadi setan merah, jadi Hulk, jadi malaikat nyawa gitu-gitu kan. Kita disuruh siap-siap tuh jauh-jauh sebelum mulai kan. Betul. Karena warnanya lama. Nah paling nyebelin kalau apes-apesnya nih udah ready, mesti nyetek, tiba-tiba pindah dulu yang lain. Nah, Jadi tambah nunggu lagi, anjing. Wah gue pernah Wah fair banget itu. Di Buperta bulan puasa. Gue lagi tidur bangunin. Bangun Dit. Jadi apaan gue? Jadi Hulk. Gue cuma ya Allah ini cobaan puasa banget kali ya. Kayak perasaan banyak yang badan lebih gede dari gue. Gak bisa nolak ya. Iya. Aduh. Pertanyaannya tuh scene-nya apa bukan? Iya, Jadi apa? Iya udah jadi apa? Syuting sebelahnya buaya. Iya loh. Pernah buaya beneran gue. Iya. Kayak Dit bangun Dit, gue habis itu puasa juga tuh, inget banget gue. Syuting di Buperta buaya. Terus gimana gue jadi apa? Oh yaudah. Gue nggak yang di deket buayanya kan, nggak, tapi lu sebelah buayanya. Terus ngapain? Dia tuh diem aja. Gila. Pokoknya terus lu bisa main gitar gak? Aduh gue nggak bisa main gitar lagi. Ya udah kalau gitu yang sini aja deh yang bisa main gitar. Jadi ceritanya ngamen, terus ceweknya bilang, ih lagu buaya. Ternyata buaya di belakang gua. Kata buaya kamu gitu. Wah kamu ngatain aku, orang bukan ngatain kamu, orang itu sebelah gua buaya. Ini belum, nih sebelah gua di sini nih. Buayanya di sini nih gini doang. Iya, gila. Kan kalau buaya tiba-tiba nengok. Gak tiba-tiba hilaf berak gitu kan bisa kemakan tuh tangan gua. Kayak gitu. Gak, tapi salut sih gue, sketsa tuh salut gue. Yang gitu-gitunya tuh. Iya. Tapi bukan gak diperhitungkan deh sama mereka. Gak juga sih, kadang-kadang ada. Gue maksudnya kalau yang ekstrim-ekstrim gitu tuh setelah gue perhatikan gitu ya. Perhitungannya matang. Iya sih. Kayak kalau udah gerobak terbang. Oh iya. Bajai terbang, terus kayak lu gitu buaya apa segala macam. Itu tuh bener-bener presisi perhitungannya. Tapi kan kalau ada human error dikit. Iya. Gue tuh yang ngebayang dulu Fik pernah ada sketsa. Gue gak ikut sih, gue nonton doang tayangannya. Jadi ada satu adegan di penangkaran buaya, seinget gue di Cengkareng. Pokoknya ada adegan Superman gitu. Terus diseling di atas itu. Dan itu kan bawahnya kolom buaya. Itu kalau selingnya lepas tas. Nah aduh. Gila itu. Aduh ya Allah. Belum jorok-jorokan ya. Iya. Jorokin peran anjing. Maksudnya dia nih. Itu kayak tadi gue sama Ejaya yang jadi yang rayu nih. Kena pindah ke gua gitu. Terus kalau ada scene yang misalnya yang siapa yang kepalanya diinjek-injek. Siapa ya? Banyak. Aduh. Ya yang akhirnya jadi balas-balasan tuh. Yang mana ya? Kan ada apinya palanya di bawah. Wah kebakaran. Oh lupa gue. Iya. Diinjek cuma gitu. Oh oke. Next ya. Jadi momen di dalam set itu jadi balas-balasan aja. Betul. Jadi balas-balasan tuh. Dan anehnya malah jadi tambah hidup itu sketsa. Iya.
Gila lu. Ya tapi kalau sekarang sih mungkin kayaknya nggak jadi Wah, udah viral dan udah ada nggak viral. jadi tempat yang menyenangkan ya Kalau sketsa zaman dulu dijadiin sekarang. Tiap minggu klarifikasi Dit. Saya Fikri minta maaf gitu. Ya udah tiap minggu tuh ada tuh kejadian satu orang minta maaf, satu orang minta maaf. Bukannya kita memaklumkan atau menormalisasi kekerasan atau apa. Teman gue nggak tahu dulu kayak lingkungannya memang seseru itu. Iya, ya jadi kayak bercanda tongkrongannya aja memang iya, jadinya. Iya, bukan tadi kita baper dilarang, enggak. Enggak. Tapi jadi kita akhirnya kita nggak mau baper, kita emang gue ngerasa seru aja gitu. Iya. Kayak karena gitu, ada kesepakatan gini. Lu boleh jahil berarti gue boleh jahil ya. Betul. Gitu. Jadi begitu dibalas juga ya udahlah gue juga kebayang jahil iya, gitu kan. Iya, sudah tahu konsekuensinya. Pemaklumannya tuh udah jadi, udah mateng. Seru. Tapi setelah sketsa itu apa nih arah karir lu, pekerjaan lu, apakah masih di acting juga film tetap berarti ya? Film. Dari sketsa film terus gak lama stand up. Oh iya stand up ya, stand up juga iya. Gue tuh sebenarnya tadi lu mention waktu lu bilang lu nyanyi itu gue nggak ngeh gitu. Apakah itu sebenarnya dari dulu sebelum acting? Oh gue musik dulu ya berarti ya. Dulu. Jadi gue tuh awal karirnya itu gara-gara kan musik butuh duit tadi ya. Betul. Gak kayak dunia entertain yang lain gitu. Iya. Jadi kalau nge-MC deh. Iya. Sebutut-bututnya lu dibayar nasi box. Betul. Iya kan? Iya. Kalau musik kan kagak. Iya juga ya. Sebutut-bututnya malah lu yang bayar buat zaman-zaman kita dulu kan regis, Dit. Iya sih benar zaman dulu. Kasih kaset kalau nggak CD sama daftar. Dan itu pun belum tentu manggung tuh. Ya udah paling simpel gini sih. Lo mau band lo manggung dan supaya kelihatan perfect butuh duit buat latihan studio. Iya. Itu seminim-minimnya. Iya. Nah kan butuh kerja. Nah gue gak bisa kerja di kantor. Gue ditawarin gue jadi kru film. Sebenarnya bukan kru film ya, kru lighting. Oke. Krunya anak lighting yang gulungin kabel apa segala macam. Nah dari situ ditawarin jadi cameo, gue sikat. Lo tuh dulu kuliah apa? Peternakan di PB. Oh ya? Di Bogor berarti ya? PB peternakan. Oh, tapi lulus? Lulus. Beres. Kenapa lo kuliah peternakan? Karena nyokap gue pengennya gue di IPB, jadi gue pilihnya yang apa yang paling gue suka ya. Aku suka binatang. Oke. Peternakan pasti ada sapi. Sapi, aku ingat Bali gitu. Nyambung. Masuk kan? Kayaknya gak nyambung deh. Nyambung dong. Nyambung ya? Nyambung aja ya? Karena sapi itu menghasilkan jamur. Betul. Oh, jamur lebih ke situnya. Ke situnya ternyata gitu, ya. Emang jadinya yang nakalnya gitu. Nah gue pikir tadi karena IPB, karena mungkin jurusannya yang paling gampang dimasukin lah ibaratnya kasarnya gitu. Lalu lu bukan kuliah di Bandung tadi ya? Sempat di Bandung. Jadi adalah 2 universitas sebelumnya. Gue sempat kuliah di 2 kampus sebelumnya, tapi yang pertama nyokap begitu datang dia melihat kampus ini terlalu wah kandang setan, ini bukan kampus, keluar kamu gitu. Gue pindah ke Bandung. Dari pas gue di Bandung nyokap minta gue balik karena jeda gue ke adik gue yang 2 tuh jauh. Dan gue yang pertama. Itu bokap kerja kan. Nah nyokap tuh minta gue deket gue deh, jangan jauh-jauh, kalau butuh apa-apa gue jadi susah gitu. Ya udah akhirnya gue balik Bogor. Daripada nggak jelas nggak beres-beres gue kuliah, akhirnya ya udah mama maunya gue kuliah di mana? Gitu. Gue sih kepengennya lu di IPB ya gitu, namanya orang tua kan bangga kan pasti di zaman itu. Anaknya kuliah di IPB kah, UI kah gitu. Ya udah gue masuk IPB, beres. Tapi kalau sekarang ilmunya masih ada nggak? Maksudnya masih ingat gak ilmunya gitu-gitu? Masih. Terus salah satu mimpi gue lah, maksudnya one days Allah kasih gue rezeki berlebih ya, gue pengen beli tanah di mana nanti itu bisa hidup gue slow living, gue punya peternakan, gue punya perkebunan. Wish, amin. Gue suka sih emang gue juga suka dunia kayak gitu, gue demen. Gitu. Nah balik lagi, yang tadi gue film gue ambil apa segala macam, sebenarnya awal tujuannya cuman cari duit doang, supaya gue punya duit modalin musikan gue. Oke. Tapi ternyata dunianya juga cukup menyenangkan, jadi sudah sekalian aja jalan gitu. Ya karena mungkin lu dapetnya pas banget dapetnya yang menyenangkan kayak jalannya gitu ya. Termasuk tadi sketsa tadi ya. Alhamdulillah sih agak bagus rezeki gue, kayak di zaman gue awal main film itu, di dunia film tuh bener-bener anak baru tuh, ya itu tai kebo di pojokan tuh. Iya. Pasti. Gue dapetnya ketemunya satu setnya sama almarhumah Jupe. Oh. Dan Jupe orangnya baik banget, Dit. Yang syuting tadi Nayato itu kan rata-rata horor ya. Iya. Jupe tuh langsung lu pikir kan yang baru kan sini ngapain di luar sini sama gue gini. Terus adalah beberapa tanda kutip yang agak memandang gue sebelah mata apa segala macam, itu Jupe langsung lu duduk sebelah gue aja. Jangan banget. Jangan gitu, Vic. Waktu kita kan sempet break tuh dari sketsa ya. Kita di-cut dulu, diganti orang lain, generasi lain. Terus balik lagi. Gue sempet ngisi pekerjaan gue, dapat syuting FTV. Wah, itu berasa banget. Pertama berasa banget kayak
kok sketsa tuh dulu gak pernah ada sendiri-sendiri ya. Iya, gak gini, gak masing-masing. Iya, kedua ya tadi cara treatment kita dapat semua, mau pemain baru pemain lama, dapat air mineral 1,5 liter. Iya. Dan dikasih nama. Dan orang PUI nanya, siapa aja nih talentnya hari ini? Fikri baru, tetap ditulis nama Fikri. Nah waktu gue syuting FTV, gue dapat yang 600 mili. Dapat nasi. Ya? Yang lain tuh ya talent-talent kayak yang gue syuting lagi itu pertama kali sama siapa ya? Sama Sursa Putra, sama Rianti Cartwright, terus sama Lolita Agustin. Mereka udah inilah ya senior ya di FTV gitu kan. Gue dapet nasi styrofoam isinya gulai ayam itu juga kayak anak ayam dari gulai kecil banget. masih baru hidup ya. Iya, dia tuh nggak tahu gue siapa tadinya si krunya. Nggak lama, disangka gue ekstra kali ya. Terus nggak lama akhirnya kayaknya ke capture sama dia kalau gue berapa kali Astin sama Surya Saputra. Besok baru dikasih yang propernya. Proper tuh kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah gak gitu loh. Sekarang udah enak. Udah enak. Udah berubah. Gitu kan gak kayak dulu tuh kayak lah nah gue tuh rezekinya itu ketemunya ada pasti selalu ketemu beberapa lawan main yang humanis banget gitu. Dan salah satu itu Jupe. Makanya kalau udah orang ngomongin Jupe apa segala macam gue bilang lu tuh gak kenal dia gimana aslinya baik banget parah. Bahkan lo kan ibaratnya juga baru kenal kan lagi baru tuh kenal, ya. Baru kenal. Dia nyapa gue duluan. Itu the best banget ya. Lu Fikri kan yang main juga kan dia, lu ngapain situ sini lah. Iya mbak gak apa-apa, sini sama gue. Baik banget ya. Gitu. Nah terus dari film ke film dapatnya bagus terus, rezekinya bagus gitu. Ke 3 ke 4 film gue, ya orang udah mulai kenal lah, udah tahu gue. Ya level gue udah lumayan naik gitu, udah mulai dihargain. Dapat kesempatan di luar film langsung sketsa, jadi kayak enak aja gitu. Alhamdulillah ada aja ininya. Ya ada lah beberapa project yang gue diperlakukan nggak ini ada, tapi minor. Iya. Gitu nggak termasuk yang tidak pada umumnya tuh. Iya. Alhamdulillah juga sama sih, kayak gitu juga. Mungkin jalannya enak terus ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya juga jadi komika, terus akhirnya jadi musik lagi. Yang bikin lu tetap kerasa gue tetap pengen terus berkarya di musik apa, Fik? Mungkin karena ini kali dia. Gue tuh kalau di musik ya, karakter serius gue tuh dominan banget. Oke. Menguasai diri guanya gitu. Outputnya kayak keresahannya bicara tentang kemanusiaan, bicara Palestina, bicara Indonesia hari ini, bicara ketuhanan. Nah, sisi gua yang itu tuh bener-bener ada di musik banget. Gitu. Tapi sorry banget ya, gue tuh kalau ngeliat lu serius gitu kayak tadi ngeliat Ganindra Bimo kayak alah tai lah gitu. Iya, pasti kan gitu. udah tahu basic ya kan. Iya, tapi karena udah tahu aslinya. Iya, tapi kayak ternyata enggak, lo punya sisi lain ya, sisi lain dalam artian. Iya. Nah, gue tuh ngehnya, nah selamatnya gua, musik gua bisa jujur sejujur-jujurnya versi gua ya. Iya. Karena gua ada kerjaan yang lain, jadi gak harus segitu mengalahnya di musik gua tuh gitu. Iya. Bukan gua gak cari duit di musik ya. Mudah-mudahan musik gua bisa menghidupi gua. Cuman beda kan ya di saat pegangannya cuman musik doang nih untuk ekonomi sama kayak gue yang punya pegangan lain kan beda ya, bisa total. Nah ada satu momen tuh pas gua keluar dari Rocker Kasarung tuh sebenarnya. Gue baru ngeh bahwa ternyata selama ini tuh gue di musik-musik yang sebelum-sebelumnya bukan band yang gak bagus, tapi emang gue tuh ternyata bukan di situ kalau di musik. Soalnya kalau ke belakang-belakang nih gue suka tuh The Beatles, gue suka gara-gara John Lennon. Bob Marley and the Wailers gue suka lebih kepada ideologinya. Gitu. Gue tuh suka ke sosok-sosoknya. Kayak Bob Dylan, terus Jim Morrison. Gue tuh selalu suka yang begitu. Ditambah bokap nyokap gue tuh tipikal yang gini. Nyokap gue tuh selalu bilang kalau lu mau jadi artis hati-hati ya. Lu punya followers, jangan sampai tindak tanduk lu yang tidak baik itu diikutin orang. Di padang masyar lu kayak ulama lu dituntut apa segala macam. Soalnya lo ngasih bad influence gitu ya. Terus bokap tipikal yang kalau lu hidup gak ada manfaat buat orang, lu harus ngaca terus lu tanya ngapain lu hidup. Itu tuh dari gue kecil tuh, kayaknya itu tertanam tuh di gue. Nah mereka berdua penikmat lagu juga, penikmat musik juga nih, penikmat seni lah. Rata-rata karya seni yang dikasih ke gue nih dari orang tua gue itu mereka itu tuh. Muddy Waters gitu ya, yang bicara. Nah gue tuh terkagum-kagum sama mereka yang gila lu bisa bikin perubahan lewat karya lu ya. Nah kayaknya itu jadi ambisi gue tuh dulu. Tapi gue gak sadar. Gak sadar kenapa? Gak ngeh aja gitu, karena masih muda kali ya. Bermusik lagi seru-serunya sama euforianya yang zaman Rocker Kasarung gue masih minum gitu. Yang wah ngerasa keren nih gitu rockstar. Sampai akhirnya one day gue sadar ternyata gak di situ gue. Ternyata musik gue di sini nih. Ya kan kalau zaman dulu kan kita masih
masih dalam Ya, tahap pencarian pencarian ya benar. Gitu. Kan gue pernah reggae, pernah hip hop. Kalau sekarang apa Fik, lebih kemana musik lo? Wah gue gak tahu. Gue apa ya sekarang apa ya? Magic Friend tuh apa sih jatuhnya? Akustik lah. Akustik kan tapi ya. Akustik kan. Maksudnya berarti apa kayak folk ke folk mungkin ya? ada yang pernah bilang gini. Paling tepat tuh lu disebutnya alternatif folk Fik gitu. Karena folk banget juga enggak. Ada nuansa yang lainnya. Jadi alternatif folk masuknya katanya ya. Iya. Gue sih gak tahu lah. Kalau ngedepanin lirik apa? Tapi kayaknya genre. Ngedepanin lirik karaoke, biasanya karaoke. Karaoke kan? Oh iya, itu aliran karaoke mengedepankan infokus itu kalau itu ya. Mengedepankan infokus kalau itu. Itu Gorillaz kalau itu fokusnya isinya visual doang ya. Pesan. Jadi kayak intinya sih kalau gue lebih mengedepankan pesan yang mau gue sampein kalau di Fikri sama Magic Friend gitu. Tapi ada nggak? Berarti karya lu berarti nggak jauh beda dari sosial berarti. Nggak ada yang apa namanya yang cinta-cintaan atau yang nggak ada, yang genit-genit gitu, ada. nakal-nakal gitu nggak ada ya? Nggak ada. Benar-benar sosial ya. Tadi berarti sisi lain dari seorang Fikri yang rasa keresahan tadi ya. Gitu lo keluarin situ ya. Dan gini, kan kita kan ini buat teman apa kawan sekamar. Teman kamar. Teman sekamar. Apaan? Ya kan teman sama kawan sama-sama aja. Oh iya juga sih. Enggak apa-apa sih. Iya udah enggak apa-apa deh. Iya juga sih. Cuman emang kalau kawan tuh biasanya begini banget ya. Oh iya. Kalau temen pelukan kan. Iya benar. Kawan. Iya. Orba kawan. Nah kalau kawan ngamar berarti itu udah akrab banget. Akrab banget. Kawan ngamar ya. Kalau teman ngamar bisa agak liar ya. Baru kenal atau kadang-kadang gak kenal. Oh iya benar. Ya kita anggap yang nonton kan mungkin belum kenal nih. Iya benar. Ada Fikri nih teman gue masuk kenalan gitu maksudnya. Tadi jadi dia gini. Musik. Menurut gue ya kita itu kan dinilai A itu karena kita public figure aja. Jadi orang mengenalnya di sisi kita yang ada di depan layar kaca aja. Padahal kan as a human lu juga pasti ada tuh sisi-sisi momen-momen di mana itu ruang serius lu gitu. Betul. Nah kebetulan di gua ruang seriusnya tuh keresahan yang harus diutarakan. Iya. Nah keresahan-keresahan yang deep ini gak bisa tuh gua tuangin di film, gak mungkin. Kan film gimana sutradaranya. Iya. Di stand up ada beberapa keresahan yang gak mungkin gua jadiin lucu-lucuan. Betul. Nah beruntungnya. Ada sih tapi mungkin lu gak di situ ya. Aliran berstand up gitu ya. Iya enggak gua gitu. Kayak gua enggak bisa tuh bercandain ketuhanan gitu. Gua enggak mampu gitu. Enggak berani lah. Nah, itu tuh untungnya gua di musik. Nah, itu bisa gua tuangin semua di musik. Dari dulu berarti ya. Tapi kalau bicara ke pribadi gua yang jauh lebih real, yang hidup sama gua hampir 24, lu tanya Bagong ada. Itu ya. Gong, asik lu ya hidup sama Fikri ketawa mulu. Paling dia tahu apaan. Gua termasuk orang yang sebenarnya serius gitu. Serius banget ya. Serius banget. Kuat dah gue ngobrol serius sampai subuh apa gitu gue demen. Anjir tapi iya sih lu emang waktu pertama kali kita kenal aja emang demen buat ngobrol ya. Iya. Ya terakhir kita ketemu aja tahun lalu di Java aja saya ngobrol. Sampai tutup, sampai kita nggak nonton apa-apa kan itu. Iya kan. Selain emang udah tua. Iya, satu udah tua udah capek nih gitu. Jadi kerjaan kita ini kemarin di Java Jazz tuh gue sama bini gue. Gue habis karaokean tuh. Nunggu dia kerja, dia turun kan sempet MC juga kan lu ya? Enggak. Karaokean doang ya? Kan ada saya sama Kamal juga, mereka yang MC. Lu karaokean, lu turun karaokean, udah ngobrol lagi. Ngobrol. Sambil nyapain teman-teman yang lewat, apa kabar lu? Ya orang cabut kita ngobrol lagi. Ngobrol. Terus, Dit, lu gak ngapain muter? Males gue, lu kalau muter aja. Enggak, gue juga males. Ya udah sini ngobrol lagi, sampai bubar. Ngobrol iya. Anjing dapat tiket mahal-mahal Java Jazz, cuman buat ngobrol masih Adit gue. Bini gue bertiga. Kalau gitu mau cari ISQ aja. Iya. Gak usah bikin Java Jazz. Gitu, Dit. Jadi emang ya usia juga kali ya. Apa nih? Keseriusan gitu. Sisi keseriusan gitu tuh kayak. Ya mungkin ya juga ada faktor itu juga sih. Makin lama kan kita akhirnya jadi memandang sesuatu itu jadi kayak lebih dewasa. Punya pandangan lain tentang satu hal gitu. Kebalik gak sih lu? Jadi kebalik gak sih lu ngerasa kayak gini gak sih? Kayak ada yang tadinya kita anggap simpel tuh jadi rigid begitu kita dewasa. Yang tadinya kompleks begitu kita dewasa ternyata itu simpel, gitu sepele gitu. Iya bisa jadi. Iya, ada banyak yang kebalik-balik tuh. Kalau dulu tuh kita ngeliat satu hal tuh kayak ini doang gitu. Iya. Begitu dewasa kita melek, anjing ternyata gak gitu doang. Ternyata ada. Ya kalau mau dipikirin lebih lanjut gitu ya. Bagian kan? Yang kompleks begitu udah dewasa jadi sepele itu mah udah kayak diomongin orang misalnya gitu. Ya karena mungkin kita udah ngelewatin banyak fase kayak gitu. Jadi kita tahu cara ngelewatin hal-hal yang ribet itu ternyata nggak segitu ribetnya. Gitu. Tapi ternyata ya tadi lu bilang
ada hal-hal yang ternyatanya nggak ribet, nggak ternyata lebih kompleks ya. Iya. Iya bener. Di di musik ini berarti lo lumayan apa ya, konsisten gitu kan. Kalau gue lihat di Instagram lo mau keluarin karya segala macam. Di tahun ini ada juga ya? Album kemarin baru keluar album. Yang single Teman Tapi Mesra itu. Bukan dong. Bukan yang Perhara Cinta. Putri Iklan. Lagi lu tadi nanya, lu gak ada lagu cinta. Emang pantas muka begini lagu cinta? Kayaknya gak pantas dah. Pantas aja. Mungkin cinta sama tanaman. Ada. Sama trotoar bisa juga. Bisa sih. Aduh anjing. Album Renung namanya. Baru keluar kemarin. Baru keluar. Bulan apa? Bulan Agustus. Baru banget berarti. Baru banget. Ada berapa lagu? 11 lagu. 10 pakai lirik, satunya intro. Serius lu? Jadi gue ngedesainnya orang kalau dengerin dari awal, intro dulu tuh kayak ada cuman musik doang, buat ngebangun ambience-nya, baru lu dengerin satu-satu lagunya. Oke. Gitu. Emang nggak tahu pikiran Magic Friend dari awal, entah gue sadar ataupun tidak sadar, memang gue sangat nyaman sekali mendesain secara albumnya itu untuk menjadi teman si pendengarnya tuh sendirian. Kalau lagi sendiri, lagi santai buat dengerin, lu lagi pengen tenangin diri lu gitu. Bahan diskusi buat yang lagi ngedengerin. Iya. Gak tau, gue suka aja gitu bikin itu. Gue tuh gak pernah kayak ngerasa bermanfaat jadinya. Gue tuh sering mungkin ngobrol atau interview musisi ya, tapi gue tuh gak pernah kebayang gimana sih proses kreatif musisi dalam bikin karya, apalagi dalam album itu kan ya kayak lo bisa tadi bikin 11 lagu, let's say walaupun satu lagu tanpa lirik gitu kan. Itu tuh gimana, Fik? Apakah emang udah lu tabung? Ya pasti ada ditabung lah, tapi apa kayak nggak, gue mau punya album, gue harus kejar nih si 10 lagu ini nih. Kalau dari gini ya, balik lagi tuh karena gue di musik sudah legowo ya. Maksudnya nggak ada beban moral yang gimana banget secara ekonomi gitu. Jadi gue nggak terlalu ngoyo tuh, gue ngikutin flow-nya aja tuh. Kayak Nasihat Bapak aja, kan Nasihat Bapak sama Pengen Ini itu tuh kan single yang gue lepas duluan tuh. Iya. Itu ada di album sekarang. Oke. Berarti emang udah dilepas duluan. Emang itu udah ada. Emang udah tujuannya buat di materi album kedua. Nah awalnya tuh setahun pertama Nasihat Bapak rilis, setengah tahun berikutnya. Jadi Nasihat Bapak rilis, setengah tahun ke depannya tuh targetnya si Pengen Ini itu diriliskan. Oke. Ternyata gak sampai 2 minggu Nasihat Bapak rilis, bokap gue meninggal. Di pundak gue tuh. Iya. Itu lagunya bikinnya sama dia lagi. Wow. Bikin berdua sama dia, liriknya tuh nasihat dia yang gue convert jadi lirik. Terus dia meninggal kan agak collab, goyang dikit lah ya kapal ya. Agak jadi agak mundur. Terus ngelihat di jumlah listener, viewers di video klipnya di YouTube atau segala macam, kayaknya udah mentok deh nih. Gitu. Jadi kita lanjut yuk gitu. Kita lanjut ke Pengen Ini itu. Tiba-tiba dalam satu malam perubahannya nggak masuk di akal. Yang di YouTube tiba-tiba jadi 10.000 lebih, hampir 20.000 dari cuma ribuan. Di Spotify dan kawan-kawan setiap di refresh naik. Terus kayaknya lagu ini masih harus dilanjutin deh gitu. Maksudnya kayak gue selalu percaya karya itu ada ruhnya gitu. Iya. Kayaknya lagu ini masih belum selesai, masih harus kita sebarin. Ya udah lanjut. Akhirnya keluar Pengen Ini itu. Nah setelah Pengen Ini itu rilis, hampir setahun kemudian baru garap albumnya kemarin. Oh berarti kayak gitu, nggak yang ngoyo gitu. Tapi per album ini karena manajer agak rigid sekarang ya. Manajer gue kan yang sekarang agak ribet ya. Ya pokoknya harus begini ya mas. Nanti harus kayak gitu ya. Tapi gue ikutin lah ya. Nggak apa-apa karena waktu jadi bos gue aja ribet bagus. Dulu. Apa? Jadi waktu jadi bos gue di radio ribet. Ribet ya? Iya emang terkenal anaknya ribet sih. suka Harry dia, heboh sendiri. Tapi gue sepakat. Jadi akhirnya kedepannya kita per 2 tahun. Untuk maksimal nih per 2 tahun bikin album baru gitu. Karena setiap album gue kebetulan campaign-nya cukup panjang lah. Di kurun waktu 2 tahun oke lah bikin 2 tahun campaign di satu album. Nah kalau proses kreatifnya gue tuh termasuk yang agak kebalik-balik tuh. Kalau kan ya sebenarnya macam-macam ya, masing-masing musisi masing-masing. Ada yang bikin lirik dulu. Nah kalau gue enggak, gue nentuin temanya dulu nih. Ini secara garis besar gue mau ngapain. Lo pengen ibaratnya mau ceritain soto ayam nih. Iya, gitu, kuliner. Nah, gue mau gitu. bahasnya kuliner ya, karena kan album kan. Iya. Oke, temanya album ini kuliner nih. Iya. Nah, makanan apa aja yang mau dibahas? I see. Temanya lagu pertama ini, lagu kedua ini, segala macam. Temanya udah kebentuk. Nah, gue mengkarantina diri gue nih. Kemarin tuh hampir 3 minggu gue di tengah hutan tuh.
Oh ya? Pakai tenda, bawa alat apa segala macam. Karena gue cukup gampang keganggu Dit sama suara bising. Tapi dengan kayak gitu emang lu bener-bener gak keganggu Fik? Lebih tenang gue. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Gue tuh kayak di jalan nih kalau suara klakson mobil, suara knalpot motor lewat gitu tuh bikin mood gue rusak banget tuh. Tapi dengan, dan menariknya di lagu doang ya. Di handphone enggak? Maksudnya handphone udah jadi distraksi enggak? Salah satunya. Tapi lo berarti matiin handphone atau enggak? Ya paling enggak gue cari tempat yang sinyalnya agak susah aja jadi. Oke. Bukan jadi kan enggak dosa-dosa amat ya. Iya sih. Enggak sombong banget lu dimatiin handphone sampai lu ribet banget. Enggak, emang tempatnya sinyalnya susah. Jadi alasannya enak. Bener. Itu. Ya buat gue dua minggu, hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu gue dia sebenarnya tempatnya kayak bukit gitu. Terus di sebelah sananya Gunung Pangrango, sebelah sininya City Light tapi lumayan jauh dari jalanan. Gue di situ 3 minggu. Nah itu tuh gue membangun tema dari setiap lagunya. Terus gue bikin musiknya dulu, bikin lagunya dulu. Lagunya udah jadi, baru gue bikin liriknya. Oke. Jadi lirik tuh gue belakangan kalau gue lirik. Iya. Nah waktu bikin lagu, untuk mempermudah gue nanti menyusun lirik, player gue ngeluarin nada, guanya improv aja. Oke. Improv aja gitu, keluar aja sekalimat-kalimatnya seenaknya keluar. Iya. Dan bentuknya random banget tuh. Si lagu yang pertama kali dibikin tuh demo tracknya tuh bener-bener demo yang berantakan. Nah beres dari situ gue denger ulang, baru gue susun kayak Lego. Ini enak nih buat ref. Nah ini gak enak nih dicabut aja. Nah ini buat songnya nih, ini buat intro nih, ini buat interlude-nya. Ini buat ending di sini nih gitu. Jadi satu lagu yang urutannya A B C D itu begitu udah sampai selesai proses itu, gue pulang tuh yang tadinya A B C D bisa D C B A. Gue pasang. Nah ini enak nih, posisinya begini. Iya. Gitu, baru nanti gue masuk liriknya, gue tulis gitu. Tapi berarti dalam waktu tadi 3 minggu berarti ya? Kan tadi 2 lagu udah keluar tuh. Berarti masih sisa let's say 9 lagu ya, walaupun 1 tambah. Itu kekejar tuh semuanya. Kemarin dari 3 minggu gue punya hampir 13 lagu. 13 lagu, berarti ada beberapa lagu yang gak dimasukin. Belum dimasukin dan mungkin dimasukin. Mungkin nanti lah buat next, buat album aja. Lagi. Wah gokil. Kalau yang album ini bisa dibilang 100% bukan dari tabungan malah. Baru semua. Oh iya, buset tuh. Gue sih gak kebayang tuh tadi gue. Stok lagu gue yang lama malah gak ada yang masukin. Gimana caranya Vicky? Yang bikin lu ngerasa sebenarnya gini, kayak lu nge-MC Dit. Gimana? Mungkin yang gak pernah nge-MC otaknya juga crash tuh. Anjing gimana caranya ngatur 2.000 orang. Karena udah hidup lo aja sih sebenarnya, karena udah flow-nya aja makanya kalau ditanya celahnya gimana. Karena udah tahu. Karena emang nggak mungkin sama. Setiap musisi ini prosesnya nggak mungkin sama, pasti beda-beda. Iya. Ada yang bikin lirik dulu baru bikin nadanya. Ada yang kayak gue bikin temanya dulu, musiknya baru liriknya gitu. Tapi tetap sih gue tetap mes aja sama musisi-musisi gitu, apalagi yang bisa menghasilkan karya dalam bentuk album. Ya apalagi tadi gue denger lu kayak anjir dalam waktu 3 minggu harus bukan harus ya, lu mengerjakan sekitar 9 bahkan akhirnya lu jadi 13 lagu. Anjir gimana caranya nih ya? Kalau kemampuan bikin lagu dalam waktu singkat cepat, mungkin gue terlatih di Rocker Kasarung. Oh oke. Kenapa, apa yang lo dapat dari sana? Ferdi itu asal ketemu pulang bawa lagu baru bro. Ini Ferdi Elemen ya? Ferdi Elemen. Ferdi Tahir ya? Ferdi Tahir. Iya. Rocker Kasarung tuh tiap ngumpul pasti bikin lagu baru. Anjir. Dan bahkan gak cuma satu. Bisa jadi satu hari tuh 2 lagu jadi. Iya sih. Ferdi gila produktifnya, parah itu orang. Tapi udah gift berarti ya kalau gitu ya? Gue gak percaya gift Kayaknya gitu gak ada deh. Kayaknya kayak kita interest sama sesuatu. Kemudian kita milih itu, kemudian itu jadi hidup kita jadi autopilot aja. Gue tuh pernah kayak lu nge-MC gitu. Nge-MC ya lu mah udah gak harus diajarin karena itu udah dunia lu itu. Mau ngadepin masa kayak gimana juga udah makanan lu aja. Udah terasa berarti ya, terasa ya. Enggak, gue ngerasa ya tadi bener sih udah terasa dengan lo sering latihan atau ya tadi ya kayak main bola tadi nggak bisa gocek dilatih terus jadi bisa gocek ya. Iya sih. Terus gue gue pernah jadi anak punk, gue pernah jadi anak reggae, gue pernah jadi anak hip hop. Dan alhamdulillah tuh waktu fase gue loncat-loncat genre musik itu lumayan cukup di level-level yang tinggi-tingginya. Oh oke. Kayak di hip hop gue kenal tuh sama Upi, sama Iwa, sama Neo, sama Udet gue pernah ngeband bareng gitu. Nah di hip hop itu gue lumayan bisa dibilang yang jago freestyle-nya lah. Oh oke. Gitu, jadi makanya kayak ini begitu gue implementasiin di situ. Sama Kuya di Tofu jagoan mana?
Yang pasti sih, yang pasti ya. Iya. Yang pasti gue nggak ribet sama kucing gitu yang pertama. Yang pertama. Itu yang pertama. Iya. Gue nggak suka hipnotis orang ya kan. Pakai dompet kebakar. Iya, enggak. Ya. Yang tisu dibakar orang pingsan gitu enggak. Ya. Cuma kalau gini sendiri tuh, nah itu bisa tuh ke diri sendiri bisa ya. Kalau orang lain nggak bisa. Pelor, lebih ke pelor. Gitu. Nah gue tuh beruntungnya kalau di musik terlatihnya itu karena bokap gue tuh dulu pernah bilang gini, kalau lu cuman di satu genre gitu, lu bukan musisi yang oke sebenarnya. Karena dia ajak gue mundur ke belakang ke era Flower Generation. Nah kalau lu ingat nih di era Flower Generation nih, lu nggak di situ mereka nggak bahas genre kan? Iya. Mereka bahasnya adalah eksperimen apa, atau ideologi apa yang lagi lu bawa, lirik apa yang lagi lu bawa. Itu kan di era itu begitu tuh. Makanya satu panggung James Brown aja pernah satu panggung sama Rolling Stone. Nah gue tuh sama bokap ditarik ke era itu. Jadi lu cobain semuanya. Nanti begitu keluar, nanti jadinya lu original gitu. Nah jadi Victory and My Magic Friend sekarang tuh secara kemampuan skill bikin lagunya, secara nuansa musiknya, secara esensinya, ya sepertinya karena hasil dari itu semua tuh. Iya, dari diasahnya tadi begitu ya. Kayak lu aja mungkin MC pensi, gathering, corporate, apa segala macam sampai akhirnya lu mau dilempar kemana juga. Kayaknya lu udah termasuk MC yang gak harus di brief amat dong. Bahkan lu udah mulai bisa nge-brief IO kali. Iya. Iya Atau mungkin gue tahu kayak gue bagusnya mungkin MC-nya di pensi ya. Tadi gitu. Lo mungkin dengan kayak gue bawain keresahan-keresahan kesini kali ya, biasa gitu ya sih. Ngadepin yang kayak gini ya, udah bisa intervensi tuh ke IO-nya. Kalau yang kayak gini crowd-nya mendingan diginiin aja mbak, nanti udah bisa gitu kan. Iya benar. Nah itu buat kita yang awam dunia MC bingung tuh. Iya. Anjing ngadepin satu orang aja rigid banget, lu ratusan, puluhan, sampai ribuan. Iya. Bisa lu kendaliin kan, itu juga keren sih. Dan ini lagu udah bisa didengerin di staffaband.com. Udah staffaband.com sama grup WhatsApp keluarga. Grup WhatsApp keluarga yang di-share. Yang nge-share-nya juga emak gue lagi. Ini lagu anakku ya, gitu biasa. Ya ada tulisannya forwarded for many times. Berarti hoax tuh ya. Kalau di YouTube full bass jedak-jeduk 24 jam nonstop. Gak apa-apa tuh tadi udah sukses banget tuh. Udah sukses banget tuh, yoi. Iya. Enggak, tapi berarti buat teman ngamar kalau lo mau dengerin karyanya Fikri and the Magic Friends berarti ya. Itu ada di Spotify ya. Mungkin gue boleh gak sih nyampein? Kayak boleh. Mungkin ini akan terkesan cheesy sekali ya. Apa? Tapi kayak kesannya kayak gue maksa. Tolong deh dengerin lagu album gue. Karena album ini gue tujukan untuk kita sama-sama merenung yuk. Ini cocoknya buat siapa Fik? Buat semua temen ngamar yang album lagi ini, dalam seperti jadi gini, apa? Album ini tuh ya buat gue sangat spiritual sekali. Ya. Pengalaman gue di musik. Karena tadinya harusnya tematiknya bukan ini sebenarnya. Tematiknya kepengen yang lumayan ceria tadinya di album yang ini. Terus gue ketemu satu momen di mana yang gue tidak bisa menghindar, informasi itu terus menerus masuk ke hidup gue gitu. Kayak Sungai Efrat mulai mengering. Kalau sekarang dibilang masyarakat sama pemerintah lagi berantem, kenyataannya pemerintahnya juga berantem di dalam masyarakat kita juga lagi nggak akur gitu. Dunia kayak lagi tua banget gitu. Kayaknya banyak banget yang harus kita renungin deh. Gitu. So, ini ada di album ini berarti ya? Iya gitu, kayak bagaimana komunikasi anak lelaki sama bapak ada di album ini. Bagaimana kayak lagu yang Bukan Benda Mati. Gue tuh dapat ilmu baru bahwa ternyata di padang mahsyar pohon tuh bakal bersaksi loh. Gitu. Bersaksi kayak ada orang. Jadi gue dapat cerita riwayat ada orang yang nggak jadi masuk neraka gara-gara nyelamatin anjing. Cuman dikasih minum itu anjing. Di padang mahsyar dia bersaksi, ya Allah si fulan ini ngasih aku minum. Padahal di keadaan dia sedang haus. Gitu. Iya. Itu tuh kita lupa tuh. Makanya alam hancur segitunya. Gitu. Terus ngomong tenang ada Allah tuh kayaknya cuma di ujung lidah deh. Bukan di hati, bukan di pikiran gitu. Jadi gue di album ini bukan mau ngajarin orang, tapi pengen ngajak orang, yuk kita coba renungin hidup ini berantakan banget tau gitu. Kita kacau banget, chaos banget. Gak manusiawinya tuh sangat tidak manusiawi sekali kehidupan hari ini gitu. Jujur banget. Lahirlah akhirnya si album Renung ini gitu. Waktu gue rilis kemarin, kan gue bikin intimate showcase dit. Itu tuh kayak bahkan di momen itu ya, percaya gak percaya, gue secara pribadi sih dan beberapa tim yang waktu itu bantuin gue juga ngerasa iya nih gitu. Kan kita lagi mau mengusung kan yang fokus tracknya lagu gue tuh kan 411. 411 tuh lagu tentang Allah. Jadi kayak
kembalikan aja ke Allah semuanya gitu. Okay. Kalau lu mau bahagia jangan berlebihan. Yeah. Karena berlebihan gak baik. Jadi kalau lu bahagia, kembalikan kebahagiaan itu ke Allah. Kalau lu sedih gak usah berlebihan. Kesedihan lu balikin ke Allah. Nanti semuanya bakal baik-baik aja. Yang penting bagaimana point of view lu nya. Yeah. Itu kan fokus tracknya. Di showcase gue kemarin, itu kalau ngomong secara teknis berantakan banget. 40 orang gak jadi datang, kehambat demo, itu bareng banget sama demo yang chaos. Oh yang kemarin itu ya? Iya. Terus? Media-media yang mau datang gak jadi ada yang datang. Hari H, ada beberapa tetap yang datang, cuman gak terlalu banyak. Hari H yang harusnya Ustadz Jojo ceramah, udah gitu gue lanjutin gue perform, akhirnya cuman Ustadz Jojo doang ceramah. Karena gak memungkinkan, hujan deras sampai jam 1 malam. Karena gue bikinnya di outdoor. Akhirnya kesepakat kita besoknya aja ya gitu. Besoknya performnya sebelum bubar gitu. Oh berarti lo kayak camping gitu ya? Terus perform tuh gue. Nah lagu 411 tuh refnya tuh karena ada dia, terakhirnya tuh gitu. Nah terus tiba-tiba di tengah gue perform agak mendung. Gue bilang teman-teman ini agak mau mendung. Kita selesaiin satu lagu terakhir aja gimana? Jadi sisa lagunya silakan dengerin di Spotify dan lain-lain. Kita langsung lanjut di lagu terakhir. Tapi kita doa bareng ya Allah, minta izin ya satu lagu lagi. Fokus tracknya Rabu Merenung tentang kembali kepada Engkau soalnya ya Allah. Itu gue ngomong di mikrofon semuanya amin gitu. Nyanyi. Videonya ada, buktinya ada. Lirik terakhir karena ada dia biar hujan dit. Demi Allah gue cerita merinding. Sama gue merinding. Gue sampai gini. Akhirnya gue ngumpulin anak-anak. Anak-anak semua kan aduh Mas Fikri gagal nih acara berantakan gini. Terus gue bilang oke, hampir semua ngomong begitu. Saya bilang duduk. Kayaknya alhamdulillah dia berantakan. Gue bilang gitu. Soalnya gue pribadi gue bilang, gue ngerasa acara ini tuh seberantakan ini kalau dipikir secara teknis, berantakan itu semua force major, gak bisa dikendaliin. Hujan, siapa yang bisa kendaliin hujan? Itu yang pertama. Kedua, demo sekeos itu. Ya kali itu demo, si Fikri lagi mau rilis album, kita demo yuk ngacak-ngacak acara. Kan enggak juga, gak mungkin dia bikin demo demi hancurin acara gue tuh gak mungkin gitu. Mau diapain lagi? Peserta yang gak bisa datang, media-media yang antusias tadinya, dan lumayan media besar tadinya yang mau datang, gak bisa pada datang. Itu semuanya force major. Pertanyaan gue cuma satu, kita kan lagi mengusung lagu 411 kan, gitu di album ini. Iya, kitanya udah seikhlas dulu itu belum? Jangan-jangan kitanya ngajak orang buat berserah kepada Allah, kitanya belum berserah. Itu semuanya dia langsung, iya sih. Dan semua langsung pada cerita di momen itu ternyata kayak manajer EUK mendapatkan masalah kehidupan yang selesainya begitu dia ngomong berserah. Ya Allah gue ikhlas deh, udah mentok, gue udah sadar gue cuman manusia, sisanya mah gue kembaliin aja deh mau kayak gimana. Hitungan menit solusinya datang. Itu di manajer gue. Terus di kru gue di tim. Dia masalahnya banyak dari dulu. Iya. Terus di tim gue pun sama. Jadi setiap individunya ternyata di fase itu lagi pada ngadepin masalah. Cuman gak berani bilang ke gue karena yang ngerti kali ya gue lagi masalahnya cerita ke abang gue di momen ini gitu. Ternyata semua ngalamin itu dan semua masalahnya selesai itu karena kembali lagi hatinya tuh udah bener-bener ya udah ya Allah, gue mah cuma mampu ikhtiar, gue bisa apa? Dan gue percaya yang lu kasih pasti yang terbaik dan lu pasti nyelamatin gue, lu nggak mungkin biarin gue berantakan kesusahan sendirian. Itu ditutupnya acara itu dengan itu, jadi gue yang oke, ya gue ngerti maksudnya gitu. Jadi emang niatan kita nih diaminin nih sama Allah. Jadi gue minta sama kalian yang akan di belakang gue dari hari ini sampai ke depannya, jangan dilepasin ya komitmen ini gitu. Kayaknya gak lucu nih kita ngajak orang buat berserah kepada Allah, kitanya malah protes, malah kita sok-sokan ngambil peran Tuhan untuk ya manusia kan cuma boleh berencana Dit. Hasil akhir mah kayak besok gue mau ngasih lu duit 5M. Kalau besok gue meninggal kan gak jadi. Terus mau lu apain? Masa lu mau marah sama gue? Jadi dong, tetap jadi. Kenapa? Tetap jadi dong. Tetap jadi ya? Gue tagih. Nanti gue amanahin ke siapa berarti gitu ya? Gue tagih sama Ega. Sama Ega ya, Ega. Jadi waktu masih hidup Fikri tuh pernah janji mau ngasih 5M gitu ya. Tapi kita lagi berduka ya, tapi jadi dong enggak. Iya kan daripada nanti berat si Fikri gitu ya. Emang teman biadab loh gitu. Jatuhnya bukan brengsek, biadab itu. Iya gitu. Nah, terus balik lagi. Ternyata gue ketemu nih fase proses pengkaryaan di saat bener-bener, karena waktu itu digarapnya juga serius, emang gak main-main digarapnya. Proses pengkaryaan yang seserius ini ternyata diamini sama Tuhan sehingga proses menuju melepaskan karyanya pun banyak hal spiritual yang gak masuk di akal. Gak bener-bener gak bisa, kami tidak bisa menjelaskan secara manusia nih, gak mampu sih gitu. Seperti? Ya masa ya Sidit sepresisi itu karena ada dia biar.
Di bukit sebelah tuh udah kedengeran suara hujan, Dit. Oh iya. Iya, dari Itu sebelum berasa gua kayak ditahan gitu. kayak ditahan, bener-bener kayak ditahan langsung dilepasin. Iya. Kasusnya si manajer Euk Nah. nggak masuk di akal, udah mentok dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tersudut. Iya. Tiba-tiba solusi datang dan solusi yang datang tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Iya. Terus ada teman gue juga, tim gue kayak Barok, Bolang gitu, terus si Ali, Hari apa, semua dapetin momen-momen itu semua. Ya nggak bisa dijelasin sama kita nih, nggak bisa dijelasin gimana ceritanya harus begini, nggak bisa dijelasin. Terus kita agak zong sama tenda vendor. Ternyata set tendanya jelek banget yang datang, yang dianterin ke kita. Dan itu kalau nggak ada demo dan orang-orang pengunjung kita mau datang dan malam itu hujan, itu peserta gue kehujanan dalam tenda itu. Tendanya rembes, bocor semua. Jadi genangan air tenda. Iya. Maksudnya kayak di saat hari keberapa preparation gue udah bodo amat, gue udah cuman ya Allah, apa yang kau berikan, aku amin, aku percaya itu yang terbaik. Iya. Kejadian, gue butuh duit 20 juta lah buat urusan produksian. Iya. H-1 Dit, demi Allah H-1, gue sholat asar, gue cuma bilang ya Allah, Kiki gak punya duit, Kiki minta duit atuh. Gak apa-apa, dipasin juga gak apa-apa, gak usah dilebihin 20 juta. Paling enggak, ini aman dulu. Karena ini berkaitan dengan banyak orang ya Allah, bukan cuma Kiki doang. Amin. Handphone gue telepon, bunyi. Kring, Mas Fikri, kemarin aku dapat kabar Mas Fikri bikin acara begini-begini dari salah satu teman gue lah satu. Oke, terus aku coba bantu kemarin, lempar sana sini. Tapi kayaknya terlalu mepet Mas, karena kemarin masuknya tuh hampir seminggu sebelum hari H baru masuk. Jadi gak mungkin sponsor pada masuk. Oh gitu, ya udah Mas, gak apa-apa. Tapi gini Mas, kan Mas Vicky kan niatnya kan sambil dakwah di karya-karyanya ya. Aku pengen ikut serta dong. Aku gak ngasih sih, gitu. Aku ngasihnya kerjaan sih, tapi kayaknya aku bisa bantu deh. Maksudnya gimana? Aku punya produk 2, Mas Fikri mau gak aku endorse? Kerjanya nanti aja Mas. Acara selesai, kita ketemu lagi. Baru Mas Fikri nanti promosiin produkku 2. Nah aku ada duit nih, tapi aku cuma ada 10 juta di tangan aku. Duitku pribadi, aku talangin dulu ya yang 10-nya ya. 10-nya lagi nanti. Ini sorry ya Mas, aku pengen banget bantu tapi mampunya segini doang. Mampunya cuma begini kondisinya aku bantu. Gimana Mas? Kalau Mas Fikri mau, gak apa aku transfer sekarang gitu. Coba. H-1 hari Dit acara. Genset nanya, Mas untuk DP kapan ya? Sabar. Son apa semua makan. Belum kebayar-bayarin itu. H-1 hari hitungannya berarti, bukan H-1 sehari. Karena gue beda sholat asar kan. Di telepon ada orang excited pengen bantu. Dia mikir gimana ya cara bantu si Fikri ya? Yaudah gini aja deh, lu promosiin barang gue deh. Supaya lu tuh ada kerjaan nih gitu. Ibaratnya gak cuma gue kasih doang duitnya. Tapi kan karena kalau ini kan perusahaan. Jadi nanti ada paymentnya belakangan yang urusan tanda tangan-tandangannya ya. Nah cuma karena gue di tabungan gue nih. Gue ada duit nih sisa nih 10 juta gak kepake. Kayaknya bisa gue talangin dulu dah. Jadi nanti yang dari perusahaan produk gue turun. Ya lu cuma tinggal potong 10 juta aja lu kirimin ke gue, balikin yang kemarin gitu. Masa ya gue bisa dapat sponsor dengan cara itu gitu, ayo. Kan gak masuk di akal bro. Betul. Ini sampai sekarang orangnya gue tanya, ini produknya mau digimanain konsepnya? Terserah Mas, atur aja. Karena wanita tadi dia membantu. Iya. Iya. Dan ini orang gak kenal gue loh Dit. Oh iya? Gak kenal gue loh dia. Kenalin gue dong. Lu kayaknya hidup lagi agak susah sekarang ke belakangnya dia. Gue mau doa juga habis sholat asar habis itu. Kayaknya iya ya, kayaknya faktor ekonomi lagi agak sulit ya. Kita coba tandem yuk. Siapa tahu orang susah ketemu orang susah jadi sukses gitu Dit. Karena gue juga lagi pusing. Iya. Minus tambah minus kan jadi positif. Iya juga ya. Iya. Tapi kayaknya gak berlaku ke lu dah. Ke kita kalau disatuin enggak ya. Aduh. Sekali. Tapi gitu. Teman Amar tadi bener sih kayak dengan berserah itu pasti ya insya Allah ada jawabannya. Mungkin ya apa ya. Anyway gini ya, garis bawahin, bukan berserah yang hati gue tidak bergejolak, otak gue gak mikir loh. Betul. Maksudnya otak tetap khawatir, hati tetap keganggu, tapi gue cepet-cepet mengkondisikan diri gue, astagfirullahaladzim, enggak udahlah, ada Allah lah, beranilah, udah gitu. Emang kita tuh harus husnuzon sama Allah. Iya benar. Itu. Benar. Jadi gak boleh, ya Allah gak dapet lagi akhirnya. Ya udah kalau tiba-tiba sesuatu gak dapet buat lo mungkin bisa ngambil hikmah kayak tadi nih. Tiba-tiba ya gak datang lagi orang-orang gimana ya. Ya tapi kalau tiba-tiba datang, wah lebih chaos. Lebih chaos dalam artian kayak, wah mungkin, jadi cerita gak baik itu. Iya, orang pulang bawa, wah si Fikri acaranya berontakan aja pasti. Iya. Yakin ada makna lain pasti. Itu jadi husnuzonnya ya Allah menyelamatkan lo dari omongan orang yang buruk tentang lo misalkan kayak gitu-gitu ya.
Dan ini mungkin ada di album Merenung ini yang bisa lo Ada. dengerin teman Ada. kamar kayak Ada. banyak hal-hal lain yang mungkin satu ibaratnya relate lah sama kejadian lo gitu ya. Ada banget. Lo tuh udah ada ini belum? Maksudnya apakah ada video klipnya atau liriknya juga di YouTube? Doain ya, rencananya kepengen bikin series. Series juga? Oke. Tapi kalau buat Jadi 1 episode 1 lagu. oh gitu, Masya Allah. Pengen bikin ya. gitu, pengen bikin story tentang as a family aja lah gambarannya. Iya. Tapi kalau buat karya mah udah ada di lagunya platform, udah di digital platform udah ada semua. Udah ada. Tinggal search aja Fikri pakai V ya, VIKRI and Magic Friends. And My Magic Friend ya. Gitu. Jadi silakan dengarkan stafame.com, jangan tuh membajak kalau itu. Iya. Jangan. Sama sering-sering dipakai buat jadi backsound di TikTok gitu-gitu ya. Oh bisa, udah ada tuh, udah ada ya. Udah Bisa, ada. jadi silakan. Soalnya selain berkarya saya juga anak 3. Saya juga anak 3. Bener. Ya tolonglah pengertiannya Iya, teman-teman ya. Kalau nggak suka disuka-sukain Iya, gitu. kan nggak mungkin ngobrol ke teman yang tadi yang nggak terlalu kenal itu nggak mungkin jadi ngerepotin dia lagi. Nggak mungkin ke dia lagi. Jangan. Kalau gitu kita sama-sama mendoakan teman Ngamar semoga Fikri sehat-sehat selalu. Amin. Adit juga. Karena kalau nggak sehat ya kita susah dong kalau mau ngapa-ngapain. Terus semua proyek-proyek lancar. Amin. Dari bermusik, acting, bikin series segala macem. Mungkin MC atau stand up juga. Amin. Ya mudah-mudahan lu mendapatkan hal yang lebih dari apa yang lu doain ke gue. Amin. Terus juga semoga album Renung ini bisa jadi inspirasi buat orang banyak. Atau Amin. nemenin lo deh teman kamar. Iya. Akan ngerasa kayak terwakilkan atau relate sama lo gitu ya. Gitu, dan ini kita akan bagi-bagi disketnya buat disket. Oh disket juga bukan? Kaset. Oh, beta. Kasetnya beta lagi. Kaset beta yang gede. Yang udah dicongkel dulu di atas dibuka udah diputer. Itu pertama ngerepotin orang. Iya. Kedua playernya mahal banget. Iya. Jadi mendingan udah Spotify aja berarti ya. Siap-siap kita akan rilis box set juga. Ada box set juga? Ya, box setnya bocoran nggak apa-apa ya? Dalamnya ada Walkman. Oh iya? Yoi. Wih. Kapan mau dirilis? Mudah-mudahan awal tahun udah dirilis. Karena kita mau bikinnya kayak pre-order. Soalnya terbatas cuman 100 box aja, nggak lebih dari 100 kepengennya gitu. rencananya ya. Oke. Tapi kalau ternyata butuh duit banget ya bisa jadi 1000 box. Nah sistemnya nanti akan berarti pre-order ya? Bukan pre-order. Udah ada terus lo bikin kayak ini pesan nih gitu? Ya enggak. Gue maunya pre-order sih. Karena gue butuh pendataannya gitu. Jadi karena kan terbatas nih. Iya. Ada mungkin yang butuh nabung dulu. Apalagi jauh-jauh hari lu ini aja masuk aja dulu, regis dulu. Ini awal tahun depan berarti? Mudah-mudahan. Amin insyaallah. Ini let's say bulan Oktober ya. Ya masih bisa nabung lah. Masih bisa nabung. At least 1000. Harganya cukup terjangkau kok. Ya 1000 per hari masih bisa lah ibaratnya begitu ya. Masih. Ibaratnya begitu ya kan. Iya benar. 1000 per hari bisa. Benar. Bisa beli rokok sebungkus dapat tuh Marlboro 1000 sehari. Itu beda kalau itu kan pokoknya album Anda dong. Oh iya betul maaf. Kedepan mau ngapain lagi Fik? Apa ada yang mau dikerjain lagi? Ada proyek-proyek apa? Ya lagi ada yang lagi beberapa approach sih. Di film sama di beberapa proyek. Sisanya gue lagi ngabisin gue punya bendera juga kan. Namanya Rock and Roll. Punya apa? Bendera. Oh bendera. Namanya Rock and Roll di Bogor. Kita lagi mau ngebangun satu IP. Satu event yang mungkin experience-nya belum pernah ada. We The Fest? Belum. Oh bukan. Bukan. Terus? Lebih ke As The Fest. Wah, As The Fest. Karena Uwi tadi ya. Kalau As tuh lebih kita iya, ya. lebih kita. Iya. Ada namanya Capture Kue. Sebenarnya udah sempat jalan 2 tahun. Cuman kemarin tuh kayak akhirnya kayaknya digedein yuk IP-nya kita bikin lebih serius, lebih proper, lebih apa. Oh gitu. Nah. Boleh di-spill gak sih? Boleh ya? Boleh. Tanggal 31 1/2 akhir tahun. Oh berarti 31 1/2 31 Desember 1 Januari 2 Januari. Tanggal 2 bubar. Orang kan biasanya kan dari gongnya di tahun baru. Nah ini enggak. Tanggal 2-nya ya. Hari pertamanya justru pas tahun baru. Oh gitu. Di daerah Cimande ke atas lagi dikit kita akan campingan seru gitu. Kita akan berstand up komedi, ada podcast, ada musik, ada gitu-gitu deh. Udah. Doain lah. Ada harganya belum? Belum tau. Tiketnya? Belum. Nanti gue kesini lagi deh. Ya, Nanti gue kesini lagi khusus buat mempromosikan itu. Ya kalau ini masih karena ada. Karena lu ditargetin jadi MC. Oh iya? Yoi. Oh itu. Gak usah diambil. Iya kan. Enggak apa. Maksudnya kita kan podcast ini gak dibayar kan?
Ya udah harganya murah-murahin aja. Untung ini bukan live ya, nggak usah doain Edit. Gua pengen bikin sebuah IP yang dimana secara ekonominya semua dilayakan. Amin. Maksudnya gue bukan tidak menghormati dan menghargai teman-teman yang selalu bikin event dengan harga pertemanan. Ya. Gak apa-apa, karena alasannya juga pasti kuat. Ya. Tapi mohon doa dari semua teman sekamar buat mudah-mudahan gue bisa merealisasikan itu karena pengen aja gitu. Ya tapi kabar-kabarnya siapa ada bisa dibantu gitu. Banyak. Dalam hal-hal yang lain gitu. Banyak modal ya. Enggak, itu jangan budget gitu. Operasional. Kalau itu saya masih ngarepin aja event ini. Oh, kamu masih berharap event ini jadi goal gede ya? Iya. Betul ya, minimal doa aja lah. Usah ditawar. Jangan langsung, jangan ditawar lah, langsung aja Kasaria paling bawah. Langsung bottom ya. Langsung bottom. Iya. Ya tapi tadi balik lagi teman kamar mungkin buat lo menyebut pendengar lo atau orang dulur Magic boleh didoain juga sekalian semua proyek-proyeknya Fikri lancar tadi. Amin. Banyak banget soalnya. Amin. Ya, tapi yang penting tadi utamanya doa ya semoga sehat. Iya dong. Ketika sehat. Banyak duit nggak ada sehat di badan buat apa, nggak kepake itu duit. Jasmani rohani ya ibaratnya biar semuanya lancar. Fik itu doa tadi sebagai penutup jumpa kita semoga. Amin. Dari gue sih semoga lancar-lancar kita bisa ketemu lagi ngobrol lagi. Paling enggak gue pede kalau ketemu sama lu. Kenapa tuh? Karena gue punya tandeman idealis juga ternyata. Yang gak harus semua project diambil. Manusia tanpa ambisi, manusia satu ini. Tapi jujur ya sih banyak banget gue project-project yang gue ngambil karena. Karena lu merasa tidak enggak gitu kan? Iya kan. Ya paling belakangnya ada project-project yang udah ada labelnya boycott segala macam gitu. Ya butuh duit tapi ya enggak kayak banyak orang yang butuh. Iya. Butuh kita support deh dibanding. Betul. Dibanding diri kita sendiri. Ya tadi balik lagi yang lo bilang. Ini sisi lain lo. Orang gak banyak yang tahu itu kan. Masa sih? Enggak, orang taunya ya Adit tuh konyol aja. Aja gitu ya. Tapi tadi akhirnya jadi kesentil sama lagu Edi tadi 411. Jadi mungkin tadi lo lagi ada dalam keadaan kayak gitu. Karena gue punya Kamar Insomnia versi yang Spotify. Itu banyak banget yang akhirnya cerita ke gue, sharing ke gue. Banyak orang-orang yang ngerasa kayak butuh temen cerita. Dan ya tadi akhirnya gue selalu bilang semoga Allah mudahkan semuanya. Jadi tadi Fikri bilang udah ngelakuin semuanya, kita husnuzon aja sama Allah, berserah aja udah. Itu paling gampang ya. Paling ibaratnya hal yang paling mudah kita lakukan sebagai manusia udah itu dah. Iya. Kayak gitu. Kalau suka nggak suka bisa habis sih lu. Iya. As a human. Betul. Fik, terima kasih. Sama-sama Dit. Salam buat Ega dan keluarga di rumah semuanya. Sama-sama. Kalau keluarga lu. Nanti gue cantumin Instagramnya Fikri juga, Fikri Rahmat ya. Tapi mungkin kalau spellingnya bingung nanti gue cantumin juga. Terus juga Spotify-nya dan mungkin hal-hal yang berbau karya-karya Fikri nanti gue cantumin juga. Nah kalau misalkan butuh password Instagram Fikri nanti juga gue kasih. Ada yang ini rekening. Ya, pin ATM sekalian. Ya tapi kasihan nggak? Apa? Gak ada isinya. Gak ada. Makanya gue kasih. Oh iya. Gak ada ya. Buat suruh ngisi ya? Iya. Itu. Masya Allah. Kalau gitu gue juga cantumin. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.